Hujan turun perlahan di atas kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Cahaya lampu gedung tinggi memantul di jalanan basah, sementara Yun Kiki berdiri diam di bawah halte tua dengan ujung jari yang mulai membeku. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa baginya, malam ketika ia pulang. Setelah bekerja sambil memikirkan biaya rumah sakit ibunya dan uang kuliah adiknya. Namun hidup memang suka mempermainkan orang yang sudah terlalu lelah. Di saat ia bahkan tidak punya tenaga untuk menangis, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya, lampunya menembus hujan seperti sesuatu yang datang dari dunia yang sama sekali berbeda dengan hidupnya. Pintu mobil terbuka perlahan, memperlihatkan pria yang beberapa hari terakhir terus mengganggu pikirannya. Feng Qi duduk di dalam dengan wajah dingin yang sama, setelan hitam rapi, sorot mata tajam, dan aura yang membuat orang lain tanpa sadar menjaga jarak. Ia tidak mengatakan apapun. Pada awalnya, hanya menatap Kiki cukup lama sampai gadis itu merasa napasnya sendiri mulai tidak teratur. Masuk, ucapnya singkat, suaranya rendah dan tenang seperti biasa. Kiki menggenggam tasnya lebih erat. Aku bisa pulang sendiri. Hujan deras. Aku tidak selemah itu. Aku tahu. Mata pria itu turun perlahan ke lengan Kiki yang basah kuyup lalu kembali menatap wajahnya. Tapi aku tidak suka melihatmu berdiri di luar seperti orang terlantar. Kalimat itu terdengar dingin, hampir seperti sindiran, tetapi entah kenapa justru membuat hati Kiki terasa aneh. Ia akhirnya masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Aroma kayu dan parfum tipis memenuhi udara di dalam mobil, hangat dan terlalu nyaman dibandingkan hidupnya sendiri. Selama beberapa menit tidak ada yang berbicara. Hanya suara hujan dan napas mereka yang samar bercampur dalam keheningan. Kiki diam-diam melirik pria di sebelahnya. Feng Qi sedang membaca dokumen di tablet. Ekspresinya datar, seolah tidak peduli pada apapun di dunia ini. Sulit membayangkan pria seperti itu rela datang menjemput seseorang hanya karena hujan turun. Sulit juga membayangkan pria yang terlihat begitu sempurna ternyata menyimpan luka yang bahkan lebih dalam daripada dirinya. Apa? Tanyanya tiba-tiba tanpa mengangkat kepala. Kiki langsung memalingkan wajah. Tidak apa-apa. Kamu menatapku selama 3 menit. Aku tidak menghitung. Sudut bibir Feng Qi bergerak tipis, nyaris tidak terlihat. Berani juga sekarang. Kiki tidak menjawab. Entah sejak kapan ia mulai terbiasa dengan kehadiran pria itu. Padahal awal, hubungan mereka hanyalah kebohongan demi kebohongan. Pernikahan yang direncanakan, keluarga, pertemuan palsu, status hubungan yang tidak pernah benar-benar jelas. Namun semakin lama, semuanya justru berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Feng Qi tetap dingin di luar, tetapi perhatian kecilnya muncul diam-diam di saat Kiki tidak siap. Ia akan mengingat makanan yang Kiki sukai tanpa pernah bertanya. Ia akan menyuruh sopir mengantar obat ketika Kiki sakit tanpa menghubunginya lebih dulu. Bahkan beberapa kali Kiki menemukan pria itu berdiri di luar rumah. Sakit hanya untuk memastikan ibunya baik-baik saja sebelum pergi lagi tanpa ingin diketahui. Hal-hal kecil seperti itu justru paling berbahaya. Mobil berhenti di depan apartemen kecil Kiki. Hujan masih turun deras. Kiki baru saja hendak membuka pintu ketika suara Feng Qi menghentikannya. Besok ikut aku ke makan malam keluarga. Tubuh Kiki menegang sedikit. Mereka ingin melihat calon menantu. Aku bukan calon menantu siapa-siapa. Kamu pikir aku suka dipaksa menikah? Feng Qi akhirnya menoleh menatapnya langsung. Sorot, matanya gelap, lelah, dan dingin. Kalau aku bisa menolak sejak awal, aku tidak akan duduk di sini. Kiki terdiam. Ia tahu tentang keluarganya, tentang perusahaan besar yang dipenuhi intrik. Tentang ayah Feng Qi yang selalu menjadikannya alat bisnis. Tentang mantan tunangannya yang meninggalkannya setelah kecelakaan bertahun-tahun lalu ketika Feng Qi hampir kehilangan nyawanya. Sejak saat itu pria itu berubah menjadi seseorang yang sulit percaya pada siapapun. Aku hanya tidak ingin membuat semuanya lebih rumit, bisik Kiki pelan. Aku sudah hidup dalam kerumitan terlalu lama. Feng Qi menatap hujan di luar jendela beberapa detik sebelum kembali menatapnya. Setidaknya saat kamu ada, rumah itu terasa sedikit lebih tenang. Jantung Kiki berdetak pelan namun berat. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab kalimat seperti itu. Karena yang paling menakutkan bukanlah ketika seseorang mengatakan cinta. Yang paling
Menakutkan adalah ketika seseorang yang terbiasa sendirian mulai bergantung pada kehadiranmu. Sedikit demi sedikit tanpa sadar. Malam berikutnya rumah keluarga Feng dipenuhi cahaya mewah dan suara percakapan para tamu. Penting, Kiki merasa seperti orang asing di dunia itu. Dress sederhana yang dikenakannya sudah cukup mahal untuk ukuran hidupnya, tetapi tetap terasa kecil dibandingkan para wanita bangsawan. Di ruangan tersebut, tatapan mereka menusuk halus, penuh penilaian yang tidak diucapkan. Kiki mencoba tetap tenang sampai seorang wanita muda menghampiri sambil tersenyum tipis. Jadi, kamu Yun Kiki. Suaranya lembut tetapi tajam. Aku dengar kamu dekat dengan Feng Qi. Kiki mengenali wajah itu dari foto lama. Shen Ruoyan, mantan tunangan Feng Qi. Aku tidak menyangka dia benar-benar membawa wanita lain ke acara keluarga. Wanita itu menyesap wine perlahan. Dulu dia bahkan tidak pernah mau menghadiriku di tempat seperti ini. Kiki menggenggam gelasnya lebih erat. Kalau begitu mungkin sekarang berbeda. Tatapan Shen Ruoyan berubah dingin sesaat. Kamu pikir kamu mengenalnya? Sebelum Kiki menjawab, suara berat Feng Qi terdengar dari belakang. Aku juga tidak mengenal diriku sendiri waktu bersama denganmu. Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Feng Qi berdiri di samping Kiki dengan ekspresi datar. Tetapi tatapannya pada Shen Ruoyan begitu dingin sampai membuat wanita itu pucat. Tanpa mengatakan apapun lagi, Feng Qi menarik kursi untuk Kiki lalu duduk di sampingnya. Gerakannya sederhana, namun cukup untuk membuat semua orang mengerti posisi Kiki di sisinya. Di bawah meja, tangan Kiki sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena pria itu selalu melindunginya dengan cara yang tidak pernah ia minta. Setelah makan malam selesai, Kiki keluar ke taman belakang untuk mencari udara segar. Angin, malam terasa dingin. Ia memeluk dirinya sendiri sambil menatap kolam gelap di depannya. Langkah kaki terdengar mendekat beberapa saat kemudian. Bahkan tanpa melihat, ia tahu siapa itu. Kamu marah? Tanya Feng Qi. Kiki menggeleng pelan. Aku hanya merasa dunia kita terlalu berbeda. Feng Qi berdiri di sampingnya tanpa bicara. Hujan kecil mulai turun lagi, membasahi bahu jas hitamnya, namun pria itu tidak bergerak sedikit pun. Kiki, ucapnya pelan, suaranya lebih rendah dari biasanya. Dulu aku juga berpikir tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Kiki perlahan menoleh. Aku benci pengkhianatan. Aku benci orang yang mendekat hanya karena nama keluargaku. Ia tertawa kecil tanpa emosi. Tapi kamu berbeda. Kamu bahkan tidak pernah mencoba mengambil apapun dariku. Kiki menatap mata pria itu dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelelahan yang begitu dalam di sana, luka yang tidak pernah sembuh, kesepian yang terlalu lama disembunyikan. Hujan semakin deras. Tanpa sadar Kiki mengangkat tangan dan menyentuh lengan Feng Qi yang dingin. Kalau begitu berhentilah menanggung semuanya sendirian. Tubuh pria itu sedikit menegang. Itu hanya sentuhan ringan, sangat ringan. Namun bagi seseorang seperti Feng Qi, mungkin itu lebih menghancurkan daripada pelukan apapun. Beberapa detik kemudian, Feng Qi menarik Kiki ke dalam pelukannya secara perlahan. Tidak kuat, tidak memaksa, hanya seolah ia akhirnya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dan takut. Benda itu akan menghilang lagi jika dilepaskan terlalu cepat. Kiki bisa mendengar detak jantung pria itu di tengah suara hujan malam. Berat, tidak tenang. Aku tidak tahu kapan semuanya mulai berubah, bisik Feng Qi pelan di atas kepala Kiki. Tapi, sekarang setiap kali kamu pergi, rumah itu terasa kosong. Setelah malam hujan itu, sesuatu di antara mereka berubah perlahan tanpa ada yang benar-benar mengatakannya dengan jelas. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada hubungan resmi yang romantis seperti pasangan lain, tetapi Feng Qi mulai muncul di setiap bagian kecil hidup Yun Kiki seolah itu hal yang paling alami di dunia. Ia tetap dingin, tetap berbicara singkat, tetap terlihat seperti pria yang tidak punya perasaan di depan orang lain, tetapi Kiki mulai menyadari satu hal yang membuatnya semakin sulit menjaga jarak. Feng Qi selalu mengingat dirinya. Ia mengingat jadwal kerja Kiki lebih baik daripada Kiki sendiri. Ia tahu kapan gadis itu pulang terlalu malam. Ia tahu kapan Kiki pura-pura baik-baik saja padahal sedang lelah. Bahkan suatu pagi ketika Kiki tertidur di meja studio karena menyelesaikan laporan klien semalaman, ia terbangun dan menemukan jas hitam Feng Qi menyelimuti pundaknya sementara pria itu sedang duduk diam di
sofa dekat jendela sambil membaca dokumen perusahaan. Kamu tidak pulang? Tanya Kiki dengan suara serak karena baru bangun. Feng Qi bahkan tidak mengangkat kepala. Aku baru sampai. Kau bohong. Kalau tahu, kenapa bertanya? Kiki duduk perlahan sambil memegang jas itu erat-erat. Kehangatan samar masih tertinggal di sana. Presiden perusahaan besar ternyata punya banyak waktu luang. Aku tidak sedang senggang. Feng Qi menutup dokumennya lalu menatap Kiki beberapa detik. Aku hanya ingin memastikan seseorang tidak mati karena kerja berlebihan. Kiki tertawa kecil tanpa sadar. Belakangan ini ia semakin sering tertawa di dekat pria itu. Dan itu, justru membuatnya takut. Karena semakin lama, Feng Qi bukan lagi seseorang yang terasa jauh dan sulit disentuh. Ia mulai terlihat manusiawi, terlihat kesepian, dan hal-hal seperti itu jauh lebih berbahaya daripada sikap dingin. Siang itu mereka makan bersama di restoran kecil dekat sungai, tempat yang bahkan tidak terlihat cocok untuk seseorang seperti Feng Qi. Namun pria itu tetap datang dengan setelan mahalnya. Tanpa peduli tatapan orang sekitar. Kiki sedang menuangkan teh ketika ponsel Feng Qi bergetar di atas meja. Nama Shen Ruoyan muncul di layar. Gerakan tangan Kiki berhenti sepersekian detik. Feng Qi langsung mematikan panggilan itu tanpa melihat lebih lama. Kau tidak mengangkatnya, tidak penting. Tapi dia mantan tunanganmu. Dan mantan tetap mantan. Jawaban itu terlalu cepat sampai membuat Kiki tidak tahu harus berkata apa. Ia menunduk pura-pura fokus pada makanannya, tetapi Feng Qi memperhatikannya diam-diam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi dengan suara rendah. Kamu terganggu. Aku tidak punya hak untuk terganggu. Kamu punya. Kiki perlahan mengangkat kepala. Tatapan Feng Qi begitu tenang, namun serius. Tidak bercanda, sedikit pun. Jantungnya kembali terasa kacau. Sebelum Kiki sempat menjawab, seorang pria tiba-tiba datang menghampiri meja mereka. Wajahnya tampan, senyumnya santai, tetapi matanya langsung menyipit penuh rasa penasaran saat melihat Feng Qi duduk bersama seorang wanita. Aku tidak salah lihat, kan? Pria itu tertawa pelan. Feng Qi makan siang dengan perempuan. Feng Qi terlihat malas menanggapi. Kalau matamu bermasalah, pergi ke rumah sakit. Pria itu justru duduk tanpa izin sambil tersenyum pada Kiki. Halo, aku Lu Chen. Teman buruknya, sejak kecil. Buruk memang cocok, jawab Feng Qi dingin. Lu Chen tidak peduli. Kau tahu tidak, pria ini bahkan tidak pernah dekat dengan perempuan selama bertahun-tahun. Kami sempat curiga dia akan hidup sendirian sampai tua. Lu Chen, oke. Ia tertawa lalu kembali menatap Kiki dengan rasa ingin tahu yang jelas. Tapi serius, ini pertama kalinya dia terlihat seperti manusia normal. Kiki hampir tersedak teh. Feng Qi meletakkan sumpitnya perlahan. Kalau sudah selesai bicara, keluar. Lu Chen langsung berdiri sambil mengangkat tangan menyerah. Sebelum pergi, ia sempat berbisik pelan pada Kiki, kalau dia mulai marah tanpa alasan, berarti dia cemburu. Keluar, Kiki menahan tawa saat Lu Chen akhirnya benar-benar pergi. Namun begitu ia kembali menatap Feng Qi, pria itu sedang memperhatikannya dengan ekspresi datar. Apa, kau cemburu? Pertanyaan itu keluar begitu saja tanpa dipikir. Dan begitu selesai mengatakannya, Kiki langsung menyesal. Restoran mendadak terasa terlalu sunyi. Feng Qi menatapnya cukup lama sampai Kiki ingin kabur dari tempat itu. Namun akhirnya pria itu bersandar perlahan sambil menatap keluar jendela. Aku bukan orang yang suka berbagi milikku dengan orang lain. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana, tetapi wajah Kiki langsung panas. Feng Qi melihat reaksinya lalu sudut bibirnya terangkat tipis, nyaris seperti senyum sungguhan. Sangat samar, tetapi cukup untuk membuat Kiki kehilangan ritme napasnya sendiri. Malam harinya Kiki pulang lebih larut dari biasanya karena harus menemani ibunya kontrol ke rumah sakit. Lorong apartemen sudah sepi ketika ia keluar dari lift. Namun langkahnya langsung berhenti saat melihat seseorang berdiri di depan pintunya. Feng Qi, pria itu bersandar di dinding dengan tangan di saku mantel hitamnya. Wajahnya terlihat lelah. Di bawah lampu redup lorong, bayangan matanya tampak lebih dalam dari biasanya. Kau ngapain di sini? Tanya Kiki pelan. Aku menunggumu. Sudah berapa lama? Tidak lama. Itu pasti bohong. Bahu jasnya bahkan terasa dingin saat Kiki menyentuhnya. Kiki buru-buru membuka pintu apartemen. Masuk dulu. Begitu masuk,
Feng Qi duduk diam di sofa kecil ruang tamu. Ia tidak langsung bicara. Kiki menuangkan air hangat lalu memberikannya perlahan. Terjadi sesuatu. Pria itu menerima gelas itu tanpa segera minum. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bicara. Pelan, hari ini ulang tahun kematian adikku. Tubuh Kiki langsung diam. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Feng Qi terlihat benar-benar rapuh. Aku dulu punya adik perempuan. Tatapannya kosong menembus lantai. Dia meninggal karena kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Aku ada di sana waktu itu. Suara pria itu tetap tenang, tetapi justru ketenangan itu terasa lebih menyakitkan. Aku yang menyetir. Kiki perlahan duduk di depannya tanpa bicara. Hari itu hujan deras. Feng Qi tertawa kecil tanpa emosi. Dia terus bilang ingin pulang cepat, karena ingin memberi kejutan ulang tahun untuk ibuku. Jari pria itu perlahan menggenggam gelas. Lebih erat, kalau saja aku tidak kehilangan fokus beberapa detik. Kalimatnya terputus. Ruangan menjadi sangat sunyi. Kiki bisa melihat bagaimana Feng Qi berusaha keras tetap tenang, tetapi matanya perlahan memerah tanpa sadar. Selama bertahun-tahun mungkin pria itu hidup sambil menyalahkan dirinya sendirian, tanpa pernah benar-benar menceritakan semua itu pada siapapun. Tanpa berpikir panjang, Kiki berpindah duduk lebih dekat lalu memeluknya perlahan. Tubuh Feng Qi langsung membeku. Aku yakin adikmu tidak pernah menyalahkanmu, bisik Kiki pelan. Pria itu diam, sangat diam, lalu perlahan, sangat perlahan, kedua lengannya akhirnya membalas pelukan itu. Erat, seolah ia sedang menahan sesuatu agar tidak benar-benar hancur. Untuk pertama kalinya, Kiki mendengar napas Feng Qi bergetar di dekat telinganya. Aku takut kehilangan orang lagi, ucapnya sangat pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Hati Kiki terasa sesak, karena ia tahu, pria seperti Feng Qi tidak akan pernah mengucapkan ketakutan itu kepada sembarang orang. Malam itu setelah Feng Qi tertidur di sofa apartemennya, Yun Kiki duduk diam di lantai sambil memandangi pria itu cukup lama. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan menyisakan cahaya redup. Dari dapur kecil di sudut ruangan, wajah Feng Qi terlihat jauh lebih tenang saat tidur, berbeda dengan biasanya yang selalu dingin dan sulit ditebak. Untuk pertama kalinya Kiki menyadari betapa lelahnya pria itu. Bukan lelah karena pekerjaan atau tekanan keluarga, melainkan lelah karena terlalu lama hidup sambil memikul rasa bersalah yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Tanpa sadar tangan Kiki bergerak pelan merapikan rambut Feng Qi yang sedikit jatuh ke dahinya. Namun baru beberapa detik, mata pria itu langsung terbuka. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat. Kiki langsung menarik tangannya gugup. Maaf, aku tidak tidur terlalu dalam. Suara Feng Qi masih serak karena baru bangun. Namun bukannya melepaskan, pria itu justru menangkap pergelangan tangan Kiki perlahan lalu menahannya di sana. Beberapa detik lebih lama, jantung Kiki langsung berantakan. Feng Qi menatapnya diam-diam. Tatapan itu tidak lagi sedingin dulu. Justru terlalu dalam sampai membuat Kiki tidak berani bergerak. Kau selalu menyentuhku seperti aku akan hancur, gumamnya pelan. Kiki menelan ludah kecil, karena kau terlihat seperti seseorang yang terlalu lama menahan semuanya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Feng Qi masih memegang tangannya. Hangat, erat, namun hati-hati, seolah ia sendiri takut. Membuat Kiki menjauh. Aku tidak suka bergantung pada orang lain, ucapnya tiba-tiba. Lalu, tapi akhir-akhir ini aku selalu ingin datang mencarimu. Kalimat itu membuat napas Kiki tercekat pelan. Sebelum ia sempat menjawab, ponsel Feng Qi bergetar di atas meja. Nama asistennya muncul, berkali-kali. Pria itu langsung mengangkat dengan ekspresi berubah dingin lagi. Ada apa? Suara dari seberang terdengar panik bahkan dari jarak Kiki duduk. Wajah Feng Qi langsung mengeras beberapa detik kemudian. Aku akan ke sana. Panggilan ditutup. Ada masalah? Tanya Kiki pelan. Perusahaan. Feng Qi berdiri perlahan sambil mengambil mantelnya. Seseorang membocorkan data proyek. Kiki ikut berdiri. Jam segini, dunia tidak berhenti hanya karena malam. Pria itu berjalan menuju pintu lalu berhenti sejenak. Sebelum pergi, tidurlah. Jangan tunggu aku. Namun Kiki tetap tidak bisa tidur setelah pria itu pergi. Entah kenapa dadanya terasa tidak tenang. Pagi berikutnya berita tentang grup Feng langsung memenuhi internet. Saham perusahaan turun drastis akibat kebocoran proyek besar. Banyak media mulai menyerang Feng Qi, mengatakan ia
Tidak layak memimpin perusahaan keluarga. Kiki membaca semuanya dengan wajah pucat sambil duduk di studio. Baru saja ia hendak menghubungi Feng Qi ketika pintu studio terbuka kasar. Shen Ruoyan masuk dengan wajah dingin. Kiki langsung berdiri. Aku hanya ingin bicara sebentar, ucap wanita itu tenang sambil menatap sekeliling studio kecil tersebut. Jadi ini tempatmu bekerja. Apa yang kau inginkan? Shen Ruoyan tersenyum tipis. Aku hanya penasaran, apa sebenarnya yang membuat Feng Qi begitu berbeda sejak bertemu denganmu? Kiki tidak menjawab. Wanita itu berjalan perlahan mendekati meja lalu menatap beberapa foto keluarga Kiki di sana. Kau tahu tidak, suaranya pelan. Dulu Feng Qi tidak seperti sekarang. Dia pernah sangat hangat. Tatapan Kiki sedikit berubah. Tapi setelah kecelakaan itu, semuanya berubah. Shen Ruoyan tertawa kecil pahit. Dia mulai mendorong semua orang pergi, termasuk aku. Kalau begitu kenapa kau datang lagi sekarang? Karena pertanyaan itu, mata Shen Ruoyan perlahan menjadi dingin. Karena aku tidak suka kalah oleh perempuan biasa. Ucapan itu menusuk tajam, tetapi Kiki tetap tenang. Kalau kau datang hanya untuk menghina, pintunya di sana. Shen Ruoyan tersenyum kecil. Kau pikir keluarga Feng akan menerima seseorang sepertimu? Iya, menatap pakaian sederhana Kiki dari atas sampai bawah. Dunia Feng Qi terlalu gelap. Orang seperti dirimu hanya akan menjadi kelemahannya. Kiki menggenggam jemarinya pelan, dan kelemahan adalah sesuatu yang paling dibenci keluarga itu. Setelah mengatakan itu, Shen Ruoyan pergi begitu saja. Namun kata-katanya tertinggal cukup lama di kepala Kiki. Malam harinya Feng Qi akhirnya datang ke studio dalam keadaan sangat lelah. Dasi longgar, wajah pucat, dan mata yang jelas belum tidur semalaman. Begitu masuk, pria itu langsung berhenti saat melihat Kiki masih duduk menunggunya. Aku bilang jangan tunggu. Kau juga bilang mau datang, jawab Kiki pelan. Feng Qi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berjalan mendekat. Kiki baru menyadari ada luka kecil di sudut bibir pria itu. Apa yang terjadi? Biasa, kau berkelahi. Tidak, itu jelas luka. Feng Qi menghela napas pelan lalu duduk di sofa. Aku hanya memukul seseorang. Kiki membelalak. Apa? Ada direktur tua yang bicara terlalu banyak tentangmu. Udara mendadak terasa sunyi. Kiki menatap pria itu tidak percaya. Kau memukul orang karena aku. Aku sudah menahan diri, jawab Feng Qi datar. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa bicara lagi. Seharusnya ucapan itu terdengar mengerikan. Tetapi entah kenapa dada Kiki justru terasa hangat. Sekaligus sesak. Ia mengambil kotak obat lalu duduk di depan Feng Qi. Diam. Feng Qi tidak melawan saat Kiki membersihkan lukanya perlahan. Pria itu hanya menatap wajah Kiki tanpa berkedip sedikit pun. Aku tidak selemah yang mereka pikir, bisik Kiki pelan sambil mengoleskan obat. Kau tidak harus selalu melindungiku. Aku tahu. Lalu kenapa melakukannya? Feng Qi diam cukup lama. Sangat lama. Lalu perlahan tangannya naik menyentuh pipi Kiki dengan hati-hati. Karena sekarang aku tidak tahan melihat siapapun menyakitimu. Jantung Kiki langsung berdegup keras. Tatapan pria itu terlalu dekat. Terlalu lembut dibandingkan biasanya. Dan sebelum Kiki sempat menenangkan napasnya sendiri, Feng Qi tiba-tiba menariknya pelan ke dalam pelukan. Tidak ada kata-kata setelah itu. Hanya keheningan hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Kiki merasakan satu hal yang paling berbahaya dari seorang Feng Qi. Begitu pria itu mulai mencintai seseorang, ia akan mencintai dengan seluruh hidupnya, hari-hari. Setelah itu berubah menjadi sesuatu yang aneh bagi Yun Kiki. Hidupnya masih sama sibuknya. Ia masih harus bekerja sampai larut malam, menemani ibunya kontrol ke rumah sakit, dan menghadapi klien-klien yang rumit. Namun di tengah semua kelelahan itu, kini selalu ada seseorang yang diam. Diam hadir di sisinya seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Feng Qi mulai datang tanpa pemberitahuan. Kadang hanya untuk menaruh makanan di meja studio. Lalu pergi lagi karena rapat. Kadang duduk diam di sofa sambil membaca dokumen perusahaan. Sampai Kiki selesai bekerja. Bahkan beberapa kali Kiki terbangun karena ketiduran di meja dan menemukan dirinya sudah berada di dalam mobil pria itu dengan mantel hangat menutupi tubuhnya. Ia tidak pernah mengatakan hal-hal manis secara langsung. Tetapi semua tindakannya terasa jauh lebih berbahaya daripada kata cinta. Malam itu kota kembali diguyur hujan besar. Studio Kiki sudah hampir kosong ketika listrik tiba-tiba
Mati sesaat akibat cuaca buruk. Ruangan mendadak gelap. Beberapa pegawai panik kecil sebelum akhirnya turun mengecek panel listrik gedung. Kiki berdiri dekat jendela sambil memandangi hujan ketika ponselnya bergetar. Feng Qi, aku di bawah. Hanya 3 kata pendek. Namun entah kenapa bibir Kiki langsung tersenyum kecil tanpa sadar. Ia turun beberapa menit kemudian dan menemukan pria itu berdiri di samping mobil hitamnya. Sambil memegang payung, angin malam meniup jas hitamnya pelan. Wajahnya tetap dingin seperti biasa, tetapi begitu melihat Kiki keluar gedung, tatapannya langsung berubah lebih tenang. Kau datang cuma untuk menjemputku. Aku sedang lewat. Kantormu berlawanan arah. Feng Qi membuka pintu mobil untuknya tanpa menjawab. Kiki menahan tawa kecil lalu masuk ke mobil. Begitu duduk, ia baru menyadari ada kantong kecil di kursinya. Apa ini? Obat. Kiki berkedip bingung. Kemarin kau batuk. Hati Kiki langsung terasa lembut. Hal-hal kecil seperti itu terus menghancurkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Mobil melaju pelan menembus hujan malam. Jalanan macet total akibat cuaca buruk. Lampu kota memantul samar di kaca jendela yang dipenuhi air hujan. Kiki sedang menatap keluar ketika suara Feng Qi terdengar pelan. Besok ikut aku ke makam. Kiki menoleh perlahan. Makam adikku. Udara di dalam mobil langsung terasa berbeda. Kiki bisa mendengar nada hati-hati dalam suara pria itu. Seolah bahkan mengajak seseorang ke tempat itu bukan hal yang mudah baginya. Kau yakin? Feng Qi menatap jalan di depan beberapa detik sebelum menjawab pelan. Aku belum pernah membawa siapapun ke sana. Jantung Kiki berdegup pelan. Ia tahu arti kepercayaan bagi seseorang seperti Feng Qi. Dan itu membuatnya takut sekaligus hangat dalam waktu bersamaan. Keesokan harinya hujan sudah berhenti, tetapi udara masih dingin. Makam itu berada di bukit yang sunyi dengan deretan pohon pinus tinggi di sekelilingnya. Feng Qi berjalan lebih dulu sambil membawa bunga putih. Langkahnya tenang, tetapi bahunya terlihat sedikit kaku. Kiki mengikutinya diam-diam. Ketika akhirnya mereka berhenti di depan sebuah batu nisan kecil, Feng Qi tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri cukup lama sebelum perlahan meletakkan bunga di sana. Namanya Feng Yue, ucapnya akhirnya. Dia sangat berisik waktu kecil. Ada senyum kecil yang sangat samar di wajahnya. Dia selalu mengikutiku kemana-mana. Bahkan waktu aku berkelahi di sekolah, dia malah ikut memukul orang pakai tasnya. Kiki tertawa kecil membayangkannya. Itu pasti lucu. Tidak, Feng Qi menatap foto kecil di batu nisan itu dengan mata yang perlahan melembut. Dia bodoh. Namun nada suaranya begitu pelan dan penuh kasih sayang. Angin dingin bertiup melewati mereka. Setelah beberapa detik hening, Feng Qi tiba-tiba bicara lagi. Dengan suara lebih rendah. Dia pasti akan menyukaimu. Kiki terdiam. Kenapa? Karena kalian mirip. Kiki menatap pria itu perlahan. Kalian sama-sama terlalu baik pada orang lain. Feng Qi tertawa kecil tanpa emosi. Dan sama tidak tahu cara menjaga diri sendiri. Hati Kiki terasa sesak aneh. Ia berjalan mendekat lalu berdiri di samping Feng Qi tanpa bicara. Tangan mereka menyentuh, samar karena angin, dan beberapa detik kemudian Feng Qi perlahan menggenggam tangan Kiki. Dengan erat, tidak ada yang melepaskan. Untuk pertama kalinya, tempat yang dipenuhi rasa kehilangan itu terasa sedikit hangat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat mereka turun dari bukit, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba menghadang jalan. Wajah Feng Qi langsung berubah dingin seketika. Presiden Feng, salah satu dari mereka membungkuk kecil. Tuan Besar ingin bertemu Anda. Sekarang, tatapan Feng Qi langsung tajam. Aku bilang jangan mengikutiku. Ini perintah langsung. Kiki bisa merasakan suasana berubah tegang. Kalau aku menolak, maaf, Tuan Feng, tapi kami harus membawa Anda pulang. Hening beberapa detik, lalu tiba-tiba Feng Qi tertawa pelan. Sangat pelan. Namun justru terdengar lebih menyeramkan. Daripada kemarahan biasa, ayahku benar-benar tidak pernah berubah. Salah satu pria itu melirik Kiki sekilas sebelum berkata hati-hati. Tuan Besar juga meminta Nona Yun ikut bersama kami. Tubuh Kiki langsung menegang sedikit. Feng Qi perlahan berdiri di depan Kiki tanpa sadar, seolah refleks melindunginya. Dia tidak ikut campur urusan keluarga Feng. Tapi Tuan Besar ingin bertemu langsung. Tatapan Feng Qi berubah semakin dingin. Kalau dia membuatnya takut, kami tidak berani. Suasana menjadi sangat sunyi.
Kiki bisa merasakan tangan Feng Qi menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Kiki melihat sisi pria itu yang benar-benar berbahaya. Aura dingin yang membuat semua orang di sekitarnya berhati-hati bahkan saat bernapas. Namun beberapa detik kemudian, Feng Qi menoleh padanya perlahan. Aku akan menyelesaikannya, suaranya jauh lebih lembut ketika bicara pada Kiki. Kau tidak perlu takut. Kiki memandang pria itu cukup lama. Lalu tanpa sadar ia menggenggam balik tangan Feng Qi. Aku ikut. Tatapan Feng Qi langsung berubah. Kiki, kau selalu menghadapi semuanya sendirian, suara Kiki pelan tetapi tenang. Sekali ini, biarkan aku berdiri di sampingmu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Feng Qi, ada seseorang yang memilih tetap tinggal bahkan. Setelah melihat seberapa gelap dunianya, mobil hitam keluarga Feng meluncur menembus jalan kota yang mulai gelap ketika malam turun. Perlahan, sejak meninggalkan makam, tidak ada seorang pun yang benar-benar bicara. Yun Kiki duduk di samping Feng Qi sambil memandangi pantulan lampu kota di kaca jendela, tetapi pikirannya jauh lebih kacau daripada jalanan di luar sana. Ia bisa merasakan perubahan suasana hati pria di sebelahnya. Feng Qi terlihat tenang seperti biasa, namun justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Tatapannya dingin, rahangnya mengeras samar, dan jari-jarinya terus mengetuk pelan sandaran. Tangan kursi seperti seseorang yang sedang menahan emosi besar di dalam dirinya. Tiba-tiba tangan hangat menyentuh jemari Kiki di antara keheningan. Kiki menoleh perlahan. Feng Qi tidak melihatnya. Tatapannya masih lurus ke depan. Namun tangannya menggenggam. Tangan Kiki perlahan, erat, seolah hanya dengan memastikan gadis itu masih di sana ia bisa sedikit lebih tenang. Ayahku bukan orang baik, ucapnya pelan beberapa saat kemudian. Kiki diam mendengarkan. Dia hanya peduli pada keluarga, kekuasaan, dan perusahaan. Senyum tipis tanpa emosi muncul di bibir Feng Qi. Bahkan setelah Yue meninggal, yang dia pikirkan hanya bagaimana menjaga saham perusahaan tetap stabil. Dada Kiki terasa sesak mendengar nada suara itu. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Aku tidak tahu. Feng Qi akhirnya menoleh menatapnya. Mata gelap itu terlihat begitu lelah. Malam ini, mungkin dulu pernah. Tapi keluarga seperti kami tidak pandai mencintai orang. Kiki menggenggam balik tangannya pelan. Kalau begitu mulai sekarang belajar pelan-pelan. Tatapan Feng Qi berubah sedikit. Sangat kecil, namun cukup untuk membuat suasana dingin di dalam mobil terasa lebih hangat. Beberapa menit kemudian mobil memasuki gerbang besar rumah utama keluarga Feng. Mansion tua, itu berdiri megah di tengah halaman luas dengan lampu kuning redup yang membuat suasananya terasa dingin dan sunyi seperti museum kosong. Begitu turun dari mobil, Kiki langsung bisa merasakan tekanan aneh di tempat itu. Rumah sebesar ini seharusnya terasa hangat, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Seorang kepala pelayan membungkuk hormat. Tuan besar sudah menunggu. Feng Qi langsung menggenggam tangan Kiki lebih erat sebelum masuk. Mereka berjalan melewati lorong panjang sampai akhirnya tiba di ruang kerja besar di lantai 2. Pintu kayu dibuka perlahan. Seorang pria parubaya duduk di balik meja besar sambil membaca dokumen. Rambutnya sudah sedikit memutih, tetapi aura tekanannya begitu kuat sampai ruangan terasa sesak. Tuan besar Feng. Ia mengangkat mata perlahan begitu Feng Qi dan Kiki masuk. Tatapannya langsung jatuh pada tangan mereka yang saling menggenggam. Sangat sunyi. Lalu pria tua itu tertawa kecil dingin. Aku tidak menyangka anakku akhirnya belajar membawa perempuan pulang. Apa maumu? Tanya Feng Qi tanpa basa-basi. Aku memanggilmu sebagai ayahmu. Kau selalu memanggilku hanya saat membutuhkan sesuatu. Tatapan Tuan Besar Feng berubah tajam sesaat, tetapi segera kembali tenang. Duduk, tidak ada yang bergerak. Akhirnya pria tua itu menatap Kiki perlahan. Kau Yun Kiki. Kiki menunduk sopan kecil. Ya, Tuan, aku sudah menyelidikimu. Kalimat itu membuat ruangan langsung terasa lebih dingin. Feng Qi berdiri sedikit di depan Kiki tanpa sadar. Jangan sentuh dia, aku belum selesai bicara. Tuan Besar Feng menatap Kiki lagi dengan mata tajam yang sulit. Ditebak, ibunya sakit, adiknya masih sekolah, hidupmu sulit. Ia berhenti sebentar. Jadi apa, tujuanmu mendekati anakku? Kiki menggigit bibir pelan. Pertanyaan itu terdengar seperti hinaan halus. Aku tidak pernah berniat mendekati siapapun, jawabnya tenang. Aku hanya bertemu dengannya. Secara kebetulan, pria tua itu tersenyum tipis.
Di dunia kami tidak ada yang namanya kebetulan. Cukup, suara Feng Qi mulai berubah dingin berbahaya. Kalau kau memanggil kami hanya untuk menghina dia, kami pergi. Lihat dirimu, Tuan Besar Feng bersandar perlahan. Dulu kau bahkan tidak peduli pada siapapun. Sekarang kau mulai emosional karena seorang wanita. Aku berbeda denganmu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi total. Tatapan ayah dan anak bertabrakan dingin di udara. Untuk pertama kalinya Qi benar-benar mengerti dari mana sifat Feng Qi berasal. Cara mereka berbicara, cara mereka menahan emosi, cara mereka sama-sama terlalu keras bahkan kepada diri sendiri. Namun beberapa detik kemudian, Tuan Besar Feng justru tertawa kecil. Aneh, ia memandangi Qi cukup lama. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat Feng Qi melindungi seseorang seperti ini. Feng Qi tidak menjawab. Pria tua itu perlahan berdiri lalu berjalan mendekati mereka. Aura tekanannya sangat kuat, tetapi Qi tidak mundur sedikit pun. Kau tahu apa yang paling berbahaya dari anakku? Tanyanya pelan pada Qi. Qi diam. Begitu dia mencintai seseorang, tatapan pria tua itu berubah tajam, dia akan menghancurkan dirinya sendiri demi orang itu. Jantung Qi berdegup pelan, tapi orang yang berada di sisinya juga akan terluka, lanjutnya tenang. Keluarga Feng tidak pernah punya akhir yang baik dalam urusan cinta. Feng Qi langsung menarik tangan Qi. Sudah selesai. Namun sebelum mereka pergi, suara Tuan Besar Feng kembali terdengar pelan dari belakang. Kalau suatu hari nanti kau ingin meninggalkannya, pria tua itu menatap Qi dalam-dalam. Pergilah sebelum dia terlalu mencintaimu. Langkah Feng Qi berhenti sepersekian detik. Tetapi ia tidak menoleh lagi. Sepanjang perjalanan keluar mansion, suasana tetap sunyi. Baru ketika mereka sampai di taman belakang yang sepi, Feng Qi akhirnya berhenti berjalan. Abaikan kata-katanya, Qi memandang pria itu perlahan. Dia sebenarnya mengkhawatirkanmu. Feng Qi tertawa kecil dingin. Kau terlalu baik sampai bisa melihat sisi baik orang seperti dia. Aku serius. Aku tidak butuh kekhawatiran siapapun. Kau bohong. Angin malam bertiup pelan di antara mereka. Qi melangkah mendekat lalu menatap mata Feng Qi yang gelap dan lelah itu tanpa menghindar. Sedikit pun, kau hanya terlalu terbiasa sendirian sampai lupa bagaimana rasanya dipedulikan. Kalimat itu membuat Feng Qi diam. Sangat diam. Lalu perlahan pria itu mengangkat tangan dan menyentuh wajah Qi hati-hati, seolah takut gadis itu menghilang begitu saja. Apa aku terlihat menyedihkan di matamu? Tidak, suara Qi sangat pelan. Kau hanya terlihat kesepian. Tatapan Feng Qi langsung berubah. Ada sesuatu di matanya yang perlahan runtuh saat itu juga. Dan sebelum Qi sempat menyadari apa yang terjadi, Feng Qi tiba-tiba menariknya mendekat lalu memeluknya sangat erat di tengah dinginnya malam. Pelukan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar mencari ketenangan, tetapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah tersesat terlalu lama. Sejak malam di mansion keluarga Feng, hubungan mereka berubah menjadi semakin sunyi. Namun semakin dalam, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar membicarakan perasaan secara langsung, tetapi setiap tatapan, setiap sentuhan kecil, setiap perhatian diam-diam terasa jauh lebih jelas daripada kata cinta manapun. Dan justru itu yang membuat Yun Qi mulai takut. Karena semakin lama berada di sisi Feng Qi, semakin ia mengerti sesuatu yang selama ini disembunyikan pria itu dari semua orang. Di balik sikap dingin dan dominannya, Feng Qi sebenarnya adalah seseorang yang mencintai terlalu dalam. Sekali ia membuka hati, ia akan memberikan seluruh dirinya tanpa sisa. Orang seperti itu selalu paling mudah terluka. Malam itu Qi sedang membereskan studio ketika hujan kembali turun deras. Para pegawai sudah pulang sejak 1 jam lalu, menyisakan dirinya sendirian di ruangan yang mulai sepi. Ia baru saja hendak mematikan lampu ketika suara langkah cepat terdengar dari luar. Pintu studio terbuka kasar. Feng Qi masuk dengan napas sedikit berat, jas hitamnya basah terkena hujan. Rambutnya juga sedikit berantakan, sesuatu yang hampir tidak pernah Qi lihat sebelumnya. Qi langsung berdiri kaget. Kenapa kau? Namun kalimatnya terhenti ketika melihat wajah pria itu. Feng Qi terlihat marah. Bukan marah dingin seperti biasanya, tetapi marah yang benar-benar sulit ditahan. Ada apa? Tanya Qi pelan. Pria itu berjalan mendekat tanpa bicara sampai akhirnya berhenti tepat di depan Qi. Tatapannya tajam dan gelap,
membuat udara di ruangan terasa menegang. Kau bertemu Shen Ruoyan lagi hari ini. Tubuh Qi sedikit kaku. Ia memang bertemu wanita itu siang tadi di rumah sakit ketika sedang menemani ibunya kontrol. Namun ia sengaja tidak memberitahu Feng Qi karena tidak ingin membuat masalah semakin besar. Hanya kebetulan, apa yang dia katakan padamu? Tidak penting, aku tanya apa yang dia katakan. Suara Feng Qi rendah dan dingin. Qi belum pernah melihatnya setegang ini sebelumnya. Qi menghela napas kecil. Dia hanya bilang aku akan terluka kalau terus berada di sisimu. Tatapan Feng Qi langsung berubah semakin gelap. Lalu, tanyanya pelan. Lalu aku bilang itu bukan urusannya. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian Feng Qi menutup mata sebentar sambil menghembuskan napas panjang. Seolah sedang berusaha keras menenangkan dirinya sendiri. Aku sudah bilang jangan mendekatiku lagi, gumamnya pelan entah pada dirinya sendiri atau pada Shen Ruoyan. Qi memperhatikan pria itu beberapa saat sebelum akhirnya berkata hati-hati, kau tidak perlu marah sebesar ini. Aku marah karena dia mencarimu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku tahu. Feng Qi membuka mata lalu menatapnya lurus. Tapi aku tidak suka orang lain. Membuatmu takut. Jantung Qi kembali berdebar aneh. Pria itu selalu seperti ini. Selalu melindunginya seolah itu sesuatu yang otomatis. Dan itu perlahan membuat pertahanan Qi runtuh sedikit demi sedikit. Hujan di luar semakin deras. Feng Qi berdiri begitu dekat sampai Qi bisa mencium aroma hujan. Dan parfum tipis di tubuhnya. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba lampu studio mati total. Qi refleks terkejut kecil. Dalam gelap, tangan Feng Qi langsung menarik pinggangnya mendekat secara spontan. Takut, bisiknya rendah dekat telinga Qi. Enggak. Kau bohong. Suara hujan memenuhi ruangan gelap itu. Napas mereka terasa terlalu dekat. Jantung Qi berdetak, semakin kacau saat menyadari tangan Feng Qi masih berada di pinggangnya, erat namun hati-hati. Lampu darurat kecil akhirnya menyala redup beberapa detik kemudian. Dan di bawah cahaya samar itu, Qi melihat sesuatu yang jarang sekali terlihat di wajah Feng Qi. Khawatir, tatapan pria itu turun perlahan ke wajahnya. Sangat pelan, sangat dalam. Apa? Bisik Qi gugup. Feng Qi tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan naik menyentuh pipi Qi. Ibu jarinya mengusap sangat lembut seolah tanpa sadar. Aku akhir-akhir ini jadi membencimu. Qi membelalak pelan. Apa? Karena sekarang aku terus memikirkanmu. Suara Feng Qi sangat rendah. Aku benci perasaan seperti ini. Jantung Qi terasa berhenti sesaat. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat. Kau membuatku tidak bisa tenang, lanjut pria itu pelan. Kalau kau tidak membalas pesan. Beberapa jam saja, aku mulai marah tanpa alasan. Kalau ada pria lain mendekatimu, aku ingin menghancurkan mereka. Sudut bibirnya terangkat tipis pahit. Aku bahkan mulai terdengar gila. Qi tidak tahu harus bernapas bagaimana. Karena tidak ada satupun kalimat romantis yang terdengar manis dari Feng Qi. Tetapi justru kejujuran mentah itu terasa jauh lebih menghancurkan. Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya, bisiknya lagi. Mata Qi perlahan melembut. Feng Qi, aku tahu aku seharusnya menjaga jarak. Tatapan pria itu perlahan berubah rapuh untuk pertama kalinya malam itu. Tapi sekarang sudah terlambat. Suasana di antara mereka terasa begitu sunyi sampai suara hujan terdengar semakin jelas. Lalu sangat perlahan, Qi mengangkat tangannya dan memegang tangan Feng Qi yang berada di pipinya. Aku juga tidak bisa menjauh lagi. Kalimat itu nyaris seperti bisikan. Namun cukup untuk membuat seluruh pertahanan Feng Qi runtuh seketika. Pria itu langsung menarik Qi ke dalam pelukannya dengan napas berat, memeluknya begitu erat. Seolah takut gadis itu menghilang di depan matanya. Qi bisa merasakan detak jantung Feng Qi yang kacau di dadanya. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar kehilangan kendali hanya karena satu orang. Dan beberapa detik kemudian, Feng Qi menunduk perlahan sampai dahinya menyentuh dahi Qi. Aku ingin menciummu sejak lama, bisiknya sangat pelan. Napas Qi langsung tercekat, tetapi sebelum ia sempat menjawab, ponsel Feng Qi tiba-tiba bergetar keras memecah suasana. Pria itu mengumpat pelan sambil mengangkat panggilan dengan wajah langsung berubah dingin lagi. Namun beberapa detik kemudian ekspresinya membeku. Apa kau yakin? Suasana mendadak berubah. Qi langsung merasa tidak tenang. Feng Qi perlahan menurunkan ponselnya. Wajahnya terlihat jauh lebih gelap daripada sebelumnya.
Ada yang mencoba mencelakai ibumu di rumah sakit. Tubuh Yun Kiki langsung membeku. Suara hujan di luar seperti mendadak menghilang dari pendengarannya. Ia hanya bisa menatap Feng Qi dengan wajah pucat sementara pria itu sudah mengambil mantel dan kunci mobil dalam gerakan. Cepat, apa maksudnya mencelakai? Suara Kiki bergetar tanpa sadar. Feng Qi langsung menggenggam tangannya erat. Tenang dulu, bagaimana aku bisa tenang? Napas Kiki mulai kacau. Ibuku, aku sudah menyuruh orang ke sana. Suara Feng Qi tetap rendah dan stabil meskipun wajahnya terlihat sangat dingin. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluargamu. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat mata Kiki memerah. Mereka bergegas keluar studio di tengah hujan deras. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Kiki hampir tidak bisa diam. Tangannya dingin, kepalanya dipenuhi kemungkinan buruk yang membuat dadanya sesak. Feng Qi beberapa kali meliriknya sebelum akhirnya menggenggam tangan Kiki di atas kursi mobil tanpa melepaskannya lagi. Lihat aku, ucapnya pelan. Kiki menoleh dengan mata gelisah. Ibumu aman, kau belum tahu itu. Aku tahu. Tatapan Feng Qi begitu tenang sampai perlahan memaksa Kiki ikut bernapas lebih stabil, karena orang-orangku tiba tepat waktu. Jantung Kiki masih berdebar keras, tetapi setidaknya kata-kata itu sedikit mengurangi rasa takutnya. Sesampainya di rumah sakit, beberapa pengawal berpakaian hitam langsung berdiri di depan ruang rawat ibunya. Pemandangan itu membuat langkah Kiki terhenti sesaat. Seorang pria membungkuk hormat pada Feng Qi. Kami sudah menangkap orangnya. Tatapan Feng Qi langsung berubah tajam. Siapa yang menyuruh? Dia belum bicara. Kiki buru-buru masuk ke dalam kamar rawat. Begitu melihat ibunya duduk di ranjang dengan wajah lelah tetapi selamat, seluruh tubuhnya langsung lemas. Mom, ibunya tersenyum kecil. Kenapa wajahmu pucat begitu? Ibu tidak apa-apa. Kiki langsung memeluk wanita itu erat sambil menahan napas gemetar. Baru sekarang ia sadar, betapa takutnya dirinya tadi. Di belakangnya, Feng Qi berdiri diam memperhatikan. Tatapannya perlahan melembut melihat Kiki, yang akhirnya bisa tenang. Namun beberapa menit kemudian, seorang perawat masuk sambil berkata pelan, Nona Yun, tadi ada seseorang menyamar sebagai keluarga pasien dan mencoba masuk ke ruangan ini. Untung para pengawal menghentikannya sebelum terjadi sesuatu. Tubuh Kiki langsung dingin lagi. Mereka membawa jarum suntik, lanjut perawat itu hati-hati. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Feng Qi berubah sangat gelap. Kiki bisa merasakan aura dingin pria itu bahkan tanpa melihatnya. Aku keluar sebentar, ucap Feng Qi pelan. Kiki langsung menoleh. Kau mau kemana? Menyelesaikan sesuatu. Nada suaranya terlalu tenang. Dan justru itu yang membuat Kiki takut. Ia langsung berdiri lalu meraih tangan pria itu sebelum Feng Qi keluar ruangan. Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya. Tatapan Feng Qi turun perlahan ke tangan kecil yang menahannya. Ada yang mencoba menyentuh keluargamu, suaranya rendah sekali. Menurutmu aku bisa diam saja? Feng Qi, aku sudah kehilangan terlalu banyak orang. Mata pria itu gelap dan dingin, tetapi di balik itu ada emosi yang begitu besar sampai membuat dada Kiki sesak. Aku tidak akan kehilanganmu juga. Kalimat itu menghantam hati Kiki begitu keras. Karena untuk pertama kalinya, Feng Qi tidak lagi bicara tentang melindungi dirinya sendiri. Ia bicara tentang melindungi Kiki. Dan itu berarti Kiki sudah menjadi bagian penting dari hidupnya tanpa bisa dipisahkan lagi. Namun sebelum Kiki sempat mengatakan apapun, suara langkah tergesa terdengar dari luar lorong rumah sakit. Salah satu pengawal datang dengan wajah tegang. Tuan Feng, katanya cepat. Kami menemukan sesuatu. Apa? Pria itu ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, orang yang tertangkap mengaku menerima uang dari seseorang bernama Shen Ruoyan. Tubuh Kiki langsung membeku. Sementara ekspresi Feng Qi berubah menjadi sedingin es. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Kiki melihat kemarahan nyata di mata pria itu. Bukan sekadar dingin, bukan sekadar kesal, tetapi kemarahan yang benar-benar berbahaya. Dan malam itu, Shen Ruoyan baru saja menyentuh satu-satunya batas yang tidak boleh disentuhnya. Lorong rumah sakit terasa semakin dingin setelah nama Shen Ruoyan disebut. Yun Kiki berdiri diam, di samping ranjang ibunya dengan wajah pucat, sementara Feng Qi tidak bergerak sedikitpun. Namun justru keheningan pria itu terasa jauh lebih menakutkan daripada ledakan amarah.
Tatapannya perlahan turun ke lantai beberapa detik sebelum akhirnya ia tertawa kecil. Sangat pelan, tetapi tidak ada sedikit pun emosi hangat di sana. Dia benar-benar sudah gila. Suara Feng Qi rendah dan tenang, namun semua orang di lorong langsung menunduk tanpa berani bicara. Kiki bisa merasakan sesuatu berubah dalam diri pria itu malam ini. Aura dingin yang selama ini selalu ditahannya sekarang perlahan mulai lepas sedikit demi sedikit. Feng Qi, panggil Kiki hati-hati. Pria itu langsung menoleh padanya. Dan hanya dalam 1 detik, tatapannya kembali melunak saat melihat wajah Kiki yang masih ketakutan. Aku di sini, ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu justru membuat mata Kiki memanas. Karena bahkan di saat semarak ini, Feng Qi masih berusaha menenangkan dirinya lebih dulu. Namun beberapa detik kemudian pria itu kembali menatap bawahannya. Di mana dia sekarang? Orang kami sedang mencari Nona Sen. Cari sampai ketemu. Nada suara Feng Qi sangat datar. Tetapi semua orang tahu itu bukan perintah yang bisa gagal dijalankan. Kiki langsung meraih lengan pria itu sebelum ia pergi. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Feng Qi menunduk memandang tangannya yang menahan dirinya lagi. Akhir-akhir ini Kiki memang selalu seperti itu. Selalu mencoba menghentikannya sebelum ia berubah menjadi seseorang yang terlalu dingin. Dan entah sejak kapan, hanya gadis itu yang masih bisa menariknya kembali. Apa menurutmu aku akan membunuhnya? Tanya Feng Qi pelan. Kiki tidak menjawab, karena untuk sesaat, ia benar-benar tidak yakin. Sudut bibir Feng Qi bergerak tipis pahit. Aku tidak sebaik yang kau pikirkan. Aku tidak pernah menganggapmu baik, jawab Kiki jujur sambil menatap matanya lurus. Aku hanya tahu kau selalu berusaha melindungi orang yang kau sayangi. Tatapan Feng Qi langsung berubah. Kalimat itu menghantam sesuatu di dalam dirinya begitu dalam sampai dadanya terasa sesak. Beberapa detik kemudian, pria itu mengangkat tangan lalu menyentuh kepala Kiki perlahan. Gerakannya sangat lembut, sangat bertolak belakang dengan aura dingin yang memenuhi tubuhnya. Sekarang, aku akan kembali, bisiknya pelan. Kiki menggigit bibir kecil. Janji. Feng Qi menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun hidup dalam dunia gelap keluarganya, ada seseorang yang membuat Feng Qi ingin benar-benar menepati janjinya. 1 jam kemudian hujan kembali turun ketika mobil Feng Qi berhenti di depan apartemen mewah milik Shen Ruoyan. Lampu di lantai atas masih menyala terang. Salah satu bawahannya membuka pintu mobil dengan gugup. Tuan Feng, Nona Shen ada di dalam. Feng Qi keluar tanpa bicara. Langkahnya tenang menyusuri lorong apartemen yang sunyi sampai akhirnya pintu penthouse terbuka perlahan. Shen Ruoyan berdiri di sana dengan wajah pucat, seolah sudah tahu siapa yang datang. Kau cepat sekali menemukanku, katanya mencoba tersenyum. Feng Qi menatapnya tanpa emosi. Untuk sesaat Shen Ruoyan merasa seperti sedang berdiri di depan orang asing. Tidak, lebih tepatnya, monster yang akhirnya kehilangan kesabaran. Aku tidak menyuruh mereka membunuh siapapun, ucap wanita itu cepat. Aku hanya ingin menakutinya sedikit. Menakuti. Feng Qi tertawa kecil dingin. Dengan jarum suntik, aku cuma ingin perempuan itu menjauh darimu. Suara Shen Ruoyan mulai bergetar. Apa salahnya? Sejak dia datang kau berubah total. Tatapan Feng Qi perlahan menjadi semakin gelap. Kau tahu apa kesalahan terbesarmu? Tanyanya pelan. Shen Ruoyan membeku. Kau membuatnya takut. Suasana mendadak terasa menyesakkan. Feng Qi berjalan mendekat perlahan sampai Shen Ruoyan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya selama mengenal pria itu, ia benar-benar merasa takut. Aku pernah mencintaimu, suara Feng Qi sangat tenang. Karena itu aku selalu menoleransi semua hal bodoh yang kau lakukan. Feng Qi, tapi sekarang, matanya dingin seperti malam tanpa cahaya, kau menyentuh orang yang tidak boleh kau sentuh. Shen Ruoyan langsung memucat. Aku tidak. Mulai besok, Feng Qi memotong dingin, keluarga Shen akan kehilangan semua kerjasama dengan grup Feng. Tubuh wanita itu langsung lemas. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku bisa melakukan apapun, jawab Feng Qi datar. Dan kalau kau muncul di depan Yun Kiki. Sekali lagi, ia berhenti sebentar lalu menatap Shen Ruoyan dalam-dalam. Aku tidak akan sebaik malam ini. Setelah mengatakan itu, Feng Qi berbalik pergi begitu saja. Shen Ruoyan berdiri gemetar di tengah apartemen mewahnya sambil menyadari satu hal yang
Terlambat, ia sudah benar-benar kehilangan pria itu. Sementara di sisi lain kota, Yun Kiki masih duduk di lorong rumah sakit sambil menunggu dengan gelisah. Tangannya terus menggenggam ponsel tanpa sadar. Jam sudah lewat tengah malam, tetapi Feng Qi belum kembali. Ia baru saja hendak menelepon ketika langkah kaki berat terdengar mendekat. Kiki langsung berdiri. Feng Qi berjalan menuju dirinya dengan wajah lelah. Jas hitamnya masih sedikit basah terkena hujan. Namun begitu melihat Kiki masih menunggu, langkah pria itu langsung melambat. "Kau belum pulang, aku bilang akan menunggu." Tatapan Feng Qi langsung berubah lembut. Kiki berjalan mendekat lalu tanpa sadar langsung memeriksa wajah dan tangan pria itu. "Kau terluka, aku bukan anak kecil. Kau menjawab pertanyaanku dulu." Feng Qi menatap wajah khawatir Kiki beberapa detik sebelum akhirnya menarik gadis itu ke dalam pelukan perlahan. "Aku baik-baik saja." Napas Kiki langsung sedikit lega saat merasakan hangat tubuh pria itu benar-benar ada di depannya. Mereka berdiri diam di lorong rumah sakit yang sepi cukup lama. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar samar. Lalu sangat pelan, Feng Qi menunduk dan membisikkan sesuatu di dekat telinga Kiki. "Aku tadi hampir kehilangan kendali." Tubuh Kiki sedikit menegang. "Tapi aku ingat janjiku padamu." Pelukan pria itu semakin erat. Dan tiba-tiba aku sadar, suaranya melemah sedikit. "Sekarang aku punya seseorang yang membuatku ingin tetap menjadi manusia." Setelah malam itu, sesuatu dalam diri Feng Qi benar-benar berubah. Ia masih dingin pada dunia luar. Masih berbicara tajam pada bawahannya. Masih membuat seluruh ruang rapat membeku hanya dengan satu tatapan. Namun di depan Yun Kiki, semua sisi keras itu perlahan mulai runtuh sedikit demi sedikit tanpa bisa ia kendalikan lagi. Dan orang pertama yang menyadari perubahan itu adalah seluruh perusahaan grup Feng. "Apa Presiden Feng sedang jatuh cinta?" Bisikan itu mulai menyebar diam-diam di antara para pegawai setelah mereka melihat pria yang biasanya tidak pernah peduli pada siapapun kini tiba-tiba meninggalkan rapat penting hanya karena menerima pesan singkat dari Kiki. Bahkan sekretaris pribadinya hampir tidak percaya ketika Feng Qi meminta jadwal meeting dipercepat hanya agar malamnya bisa menjemput Kiki pulang kerja. Hal-hal kecil seperti itu terasa mustahil dilakukan oleh seseorang seperti Feng Qi. Namun pria itu sendiri tampaknya tidak menyadari seberapa jauh ia berubah. Malam itu Kiki sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil menemani ibunya tidur ketika suara langkah familiar terdengar mendekat. Ia mengangkat kepala dan langsung melihat Feng Qi. Datang dengan mantel hitam panjang serta wajah lelah yang jelas baru selesai bekerja. "Kau belum tidur?" tanya Kiki pelan. Feng Qi duduk di sampingnya tanpa menjawab lebih dulu. Tatapannya langsung jatuh pada wajah Kiki yang terlihat pucat karena kurang istirahat. "Kau juga belum makan." Kiki berkedip. "Bagaimana kau tahu? Kau selalu menggigit bibirmu kalau lapar." Jawaban itu membuat hati Kiki menghangat aneh. Feng Qi menyerahkan kantong makanan hangat padanya. "Makan, aku belum terlalu lapar." Tatapan pria itu langsung dingin. "Yun Kiki." Nada itu langsung membuat Kiki menurut tanpa sadar. Feng Qi memperhatikannya makan beberapa saat dalam diam. Lampu rumah sakit yang redup membuat wajah pria itu terlihat lebih lembut malam ini. Tidak ada tekanan keluarga, tidak ada rapat perusahaan, tidak ada topeng dingin yang biasanya selalu ia gunakan. Hanya Feng Qi, dan entah kenapa justru itu membuat Kiki semakin sulit menjaga jarak. "Apa?" tanya Feng Qi tiba-tiba. "Kau terus sadar kalau aku memperhatikanmu." "Aku selalu sadar kalau itu kamu." Jantung Kiki langsung berdegup kacau. Pria itu mengatakan hal-hal seperti itu dengan wajah terlalu tenang seolah tidak sadar efeknya pada orang lain. Beberapa detik kemudian Feng Qi tiba-tiba membuka mulut lagi. "Besok ikut aku ke acara perusahaan." Kiki langsung mengerutkan kening. "Kenapa aku? Malam gala tahunan. Itu acara penting, kan?" "Ya, lalu kenapa mengajakku?" Tatapan Feng Qi turun perlahan ke wajahnya. "Karena aku ingin semua orang tahu kau ada di sisiku." Ruangan mendadak terasa sunyi. Napas Kiki tercekat kecil. Kalimat itu terdengar terlalu jelas, terlalu langsung. Dan sebelum ia sempat menjawab, Feng Qi tiba-tiba menyentuh ujung rambut Kiki yang sedikit berantakan lalu merapikannya perlahan. "Aku lelah menyembunyikanmu." Suara pria itu sangat rendah, tetapi cukup untuk membuat seluruh hati Kiki terasa tidak tenang. Keesokan malamnya ballroom hotel terbesar di kota dipenuhi lampu kristal dan para tamu dari
Kalangan elit, musik klasik mengalun pelan di udara sementara wartawan berdiri di depan pintu. Masuk menunggu kedatangan keluarga Feng. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yun Kiki merasa benar-benar tidak cocok berada di tempat seperti itu. Gaun hitam sederhana yang dikenakannya terasa terlalu biasa dibandingkan para wanita lain. Tangannya bahkan mulai dingin karena gugup. Namun begitu pintu mobil terbuka dan Feng Qi turun lalu berjalan ke arahnya, semua tatapan langsung berubah. Pria itu mengenakan setelan hitam sempurna dengan aura dingin yang membuat orang otomatis menyingkir. Tetapi ketika matanya jatuh pada Kiki, tatapannya langsung melunak samar. Cantik, kata itu tidak keluar dari mulutnya. Namun Kiki bisa melihatnya jelas di mata Feng Qi. Pria itu berjalan mendekat lalu tanpa bicara langsung menggenggam tangan Kiki. Aku gugup, bisik Kiki pelan. Kau tidak perlu takut, mereka semua melihat kita, biarkan. Dan benar saja, begitu mereka masuk ke ballroom bersama, seluruh ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Banyak orang langsung mengenali Feng Qi. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah wanita yang berada di sisinya. Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Itu Yun Kiki. Presiden Feng benar-benar membawa perempuan. Aku dengar dia bahkan menolak Shen Ruoyan karena wanita itu. Kiki berusaha tetap tenang meski tekanan tatapan orang-orang membuatnya tidak nyaman. Namun, genggaman tangan Feng Qi tidak pernah lepas sedikitpun. Seolah pria itu sengaja menunjukkan pada semua orang bahwa Kiki adalah miliknya. Dan itu justru membuat jantung Kiki semakin kacau. Acara baru berjalan setengah jam ketika seorang pria tua tiba-tiba menghampiri mereka sambil tersenyum tipis. Feng Qi, suaranya berat penuh wibawa. Jadi ini wanita yang akhir-akhir ini membuatmu kehilangan fokus. Tatapan Feng Qi langsung dingin. Paman, Kiki bisa merasakan suasana berubah. Pria tua itu menatapnya dari atas sampai bawah tanpa menyembunyikan penilaian di matanya. Cantik memang, tapi keluarga Feng tidak pernah cocok dengan wanita biasa. Kalimat itu terdengar halus, namun jelas merendahkan. Kiki menggenggam jemarinya pelan sebelum akhirnya tersenyum sopan. Kalau begitu mungkin, keluarga Feng memang terlalu sulit untuk dipahami orang biasa. Beberapa tamu langsung menahan napas. Tak ada yang menyangka Kiki berani membalas setenang itu. Tatapan pria tua itu berubah tajam sesaat. Namun sebelum suasana semakin buruk, Feng Qi tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggang Kiki. Lalu menarik gadis itu sedikit lebih dekat ke sisinya. Kalau tidak ada hal penting, ucapnya dingin tanpa melihat pria tua itu lagi, jangan mengganggu kami. Seluruh ballroom langsung sunyi, karena semua orang tahu satu hal sekarang. Feng Qi benar-benar serius pada wanita ini. Dan itu berarti siapapun yang menyentuh Yun Kiki, sama saja mencari masalah dengan pria paling berbahaya di keluarga Feng. Tatapan orang-orang di ballroom masih mengikuti mereka bahkan setelah Feng Qi membawa Yun Kiki menjauh dari keramaian. Musik tetap mengalun lembut, gelas-gelas wine masih beradu pelan. Dan para tamu masih tersenyum sopan satu sama lain, tetapi suasana sudah berubah sejak Feng Qi terang-terangan melindungi Kiki di depan semua orang. Dan semua orang tahu itu. Pria seperti Feng Qi tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Begitu ia berdiri di sisi seseorang, berarti orang itu sudah masuk ke wilayah yang tidak boleh disentuh siapapun. Kiki bisa merasakan tekanan tatapan dari berbagai arah saat mereka berjalan menuju balkon luar ballroom. Begitu pintu kaca tertutup di belakang mereka, suara bising acara langsung meredup. Tergantikan angin malam yang dingin. Kiki akhirnya menghembuskan napas panjang. Aku baru sadar keluargamu benar-benar menakutkan. Feng Qi berdiri di sampingnya sambil membuka sedikit kancing jasnya. Baru sadar, aku serius. Aku juga serius. Sudut bibirnya bergerak tipis. Sekarang kau sudah terlambat untuk kabur. Kalimat itu terdengar seperti bercanda. Tetapi tatapan Feng Qi terlalu dalam untuk dianggap main. Kiki menatap pria itu beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil pelan. Kadang aku masih tidak percaya semua ini. Apa, kau? Angin malam meniup rambut Kiki pelan. Feng Qi memperhatikannya diam-diam. Aku dulu pikir kau tipe orang yang bahkan tidak punya perasaan. Aku memang tidak terlalu punya. Kau punya. Kiki menatapnya lurus. Hanya saja kau terlalu takut kehilangan sampai memilih pura. Pura tidak peduli. Tatapan Feng Qi berubah sedikit. Sangat kecil, namun cukup untuk membuat suasana di antara mereka perlahan menjadi sunyi lagi. Beberapa detik kemudian pria itu bergerak mendekat.
Sangat dekat sampai Kiki bisa melihat pantulan dirinya sendiri di mata gelap Feng Qi. Akhir-akhir ini kau terlalu pandai membaca pikiranku. Karena kau mulai membiarkanku melihatnya. Suara mereka sama-sama pelan. Seolah dunia di luar balkon itu sudah hilang sama sekali. Tatapan Feng Qi turun perlahan ke bibir Kiki sebelum kembali ke matanya. Sangat lambat, sangat jelas. Dan kali ini, Kiki tidak menghindar. Napas pria itu terasa hangat di wajahnya. Jantung Kiki mulai berdetak tidak teratur saat Feng Qi mengangkat tangan lalu menyentuh pipinya. Perlahan, tatapan pria itu begitu dalam malam ini sampai membuat Kiki merasa seolah seluruh dunia hanya menyisakan mereka berdua. Aku masih ingat malam di studio waktu lampu mati, bisik Feng Qi rendah. Wajah Kiki langsung sedikit panas. Kau bilang ingin menciummu. Aku bilang aku ingin, koreksi Feng Qi pelan sambil menatapnya tanpa berkedip. Dan sekarang, aku masih memikirkannya. Napas Kiki tercekat. Tidak ada seorang pun yang pernah membuatnya segugup ini hanya dengan beberapa kalimat. Sederhana, Feng Qi selalu seperti itu. Tenang, pelan, tetapi setiap katanya terasa terlalu nyata. Kau tahu hal paling berbahaya tentangmu. Bisik Kiki pelan mencoba menenangkan jantungnya. Sendiri, apa, kau membuat orang merasa aman. Tatapan Kiki perlahan melembut. Padahal kau sendiri belum pernah benar-benar merasa aman seumur hidupmu. Kalimat itu menghantam Feng Qi diam-diam. Tangannya di pipi Kiki sedikit menegang. Dan untuk beberapa detik, pria itu hanya menatapnya tanpa suara. Ada sesuatu di matanya yang perlahan runtuh lagi malam ini. Lalu sangat pelan, Feng Qi menundukkan kepala. Jarak mereka tinggal beberapa senti. Kiki bisa mendengar napas pria itu semakin berat. Dan tepat saat bibir mereka hampir bertemu. Presiden Feng, suara itu tiba-tiba memecah suasana. Keduanya langsung sedikit menjauh. Salah satu bawahan Feng Qi berdiri gugup di dekat pintu balkon sambil menunduk cepat. Maaf, mengganggu, tapi Tuan Besar Feng meminta Anda kembali ke dalam sekarang. Wajah Feng Qi langsung berubah dingin. Kiki spontan menahan tawa kecil melihat ekspresi kesal pria itu untuk pertama kalinya. Apa lucu? Tanyanya datar. Kau terlihat seperti orang yang baru saja dirampas sesuatu. Tatapan Feng Qi langsung berbahaya. Yun Kiki. Kiki tertawa kecil lagi lalu buru-buru berjalan lebih dulu masuk ke ballroom sebelum pria itu benar menariknya kembali. Namun baru beberapa langkah, Feng Qi tiba-tiba meraih tangannya lagi. Kiki menoleh. Pria itu diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, nanti lanjut. Jantung Kiki langsung kacau lagi. Sementara Feng Qi terlihat jauh terlalu tenang setelah mengatakan sesuatu seperti itu. Mereka kembali memasuki ballroom bersama, tetapi suasana di dalam kini terasa berbeda. Tatapan, orang-orang masih mengikuti mereka, namun kali ini ada sesuatu yang lebih jelas daripada sekadar rasa penasaran, pengakuan, karena bahkan orang-orang yang membenci Feng Qi sekalipun bisa melihat satu hal malam ini. Pria itu benar-benar jatuh cinta, dan seseorang seperti Feng Qi tidak akan pernah mencintai dengan setengah hati. Malam gala itu seharusnya berakhir setelah acara dansa dan pidato para petinggi perusahaan selesai. Namun bagi Yun Kiki, malam itu justru terasa semakin berbahaya sejak Feng Qi mengatakan dua kata sederhana dengan wajah terlalu tenang. Nanti lanjut. Dan sialnya, sejak saat itu jantung Kiki tidak pernah benar-benar kembali normal. Ia berdiri di dekat meja minuman sambil pura-pura memperhatikan dekorasi ballroom, padahal pikirannya kacau total. Setiap kali mengingat tatapan Feng Qi di balkon tadi, wajahnya kembali panas tanpa alasan. Pria itu benar-benar keterlaluan akhir-akhir ini. Dulu Feng Qi seperti gunung es yang tidak bisa disentuh siapapun. Sekarang justru ia terus mendekat perlahan sampai Kiki tidak punya ruang untuk mundur lagi. Jadi benar ya, suara perempuan membuat Kiki menoleh. Beberapa wanita sosialita sedang berdiri tidak jauh darinya sambil melirik diam-diam. Presiden Feng benar-benar serius kali ini. Aku belum pernah lihat dia memegang tangan perempuan terus-menerus seperti itu. Tatapannya juga beda. Kiki langsung pura-pura tidak mendengar sambil mengambil air putih. Namun salah satu wanita tiba-tiba tersenyum tipis padanya. Nona Yun sangat beruntung. Kiki sedikit bingung. Banyak perempuan mengejar Presiden Feng bertahun-tahun. Wanita itu tertawa kecil. Tapi, ternyata yang membuatnya jatuh cinta justru seseorang yang sama sekali tidak berusaha mengambil perhatian. Ucapan itu membuat Kiki diam sesaat.
Jatuh cinta, entah kenapa mendengar orang lain mengatakannya secara langsung terasa begitu aneh. Karena hubungan mereka memang belum pernah benar-benar diberi nama. Namun sebelum Kiki sempat memikirkan lebih jauh, suasana ballroom mendadak berubah sedikit. Ribut, semua orang mulai menoleh ke arah tangga utama. Kiki ikut mengangkat kepala, dan napasnya langsung tertahan. Feng Qi sedang berjalan turun dari lantai 2 sambil berbicara dengan beberapa direktur perusahaan. Lampu kristal memantul di setelan hitamnya, membuat pria itu terlihat terlalu sempurna dan terlalu jauh dari dunia biasa. Aura dinginnya tetap sama, membuat orang-orang otomatis memberi jalan saat ia lewat. Namun di tengah langkahnya, Feng Qi tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapan mereka langsung bertemu di tengah keramaian ballroom. Dan seketika itu juga, wajah dingin Feng Qi perlahan melembut. Sangat samar, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitarnya langsung membelalak tidak percaya. Karena pria yang bahkan jarang tersenyum itu sekarang terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk pulang. Tanpa sadar Feng Qi berjalan lurus menuju Kiki. Aku baru mencarimu, katanya pelan begitu sampai di depan gadis itu. Aku tidak kemana-mana, 5 menit tidak melihatmu sudah termasuk lama. Wajah Kiki langsung panas. Kau sadar orang-orang bisa dengar? Biarkan, jawaban itu terlalu santai. Seolah Feng Qi memang sudah tidak peduli lagi siapa yang melihat. Tiba-tiba musik ballroom berubah menjadi lebih pelan. Lampu utama sedikit diredupkan, menyisakan cahaya hangat yang memantul di lantai marmer mengkilap. Pembawa acara naik ke atas panggung sambil tersenyum. Seperti tradisi setiap tahun, Presiden Grup Feng akan membuka dansa pertama malam ini. Seluruh ruangan langsung menoleh ke arah Feng Qi. Kiki langsung merasa tidak tenang. Jangan bilang padaku. Feng Qi menatapnya tenang beberapa detik sebelum akhirnya mengulurkan tangan. Ayo, aku tidak bisa dansa. Aku bisa. Itu tidak membantu. Sudut bibir Feng Qi terangkat tipis. Aku akan memimpinmu. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi entah kenapa membuat hati Kiki berdebar lebih keras. Seluruh ballroom memperhatikan ketika Feng Qi membawa Kiki ke tengah lantai dansa. Banyak mata penuh keterkejutan mengikuti mereka. Beberapa bahkan masih tidak percaya pria seperti Feng Qi benar-benar melakukan semua ini untuk seseorang. Musik mulai mengalun pelan. Tangan Feng Qi melingkar di pinggang Kiki sementara tangan lainnya menggenggam jemarinya. Erat, tenang, bisiknya rendah dekat telinga Kiki. Kau terlalu tegang. Ada ratusan orang melihat kita. Kalau begitu lihat aku saja. Dan seperti biasa, Kiki benar-benar hanya bisa melihat dirinya. Mereka bergerak perlahan mengikuti musik. Feng Qi memimpin dengan tenang, stabil, seolah seluruh dunia di sekeliling mereka tidak penting. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Kiki. Sedikit pun. Apa? Tanya Kiki gugup. Kau cantik malam ini. Napas Kiki langsung kacau. Kau baru bilang sekarang. Aku sudah memikirkannya sejak kau keluar dari mobil. Tatapan Feng Qi turun perlahan ke wajahnya. Aku cuma terlalu sibuk menahan diri untuk tidak menarikmu pergi dari semua orang. Jantung Kiki terasa seperti ingin meledak. Pria ini benar-benar semakin berbahaya. Musik terus mengalun lembut sementara mereka bergerak pelan di bawah cahaya lampu kristal. Dan, untuk beberapa menit singkat, dunia terasa sangat jauh dari mereka. Sampai tiba-tiba Feng Qi berhenti bergerak. Kiki mengangkat kepala bingung. Tatapan pria itu berubah. Gelap, tajam. Insting Kiki langsung merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa? Namun sebelum Feng Qi menjawab, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah pintu ballroom. Brak, pintu utama terbuka kasar. Semua orang langsung menoleh. Seorang pria muda berdiri di sana dengan napas berat dan mata penuh amarah. Jasnya berantakan, wajahnya pucat, dan tatapannya langsung tertuju pada Feng Qi. Akhirnya aku menemukanmu. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Sementara wajah Feng Qi berubah dingin seketika. Kiki bisa merasakan tangan pria itu di pinggangnya sedikit menegang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang terasa benar-benar buruk akan terjadi. Suasana ballroom langsung berubah tegang setelah pria itu masuk dengan langkah cepat dan wajah penuh amarah. Musik berhenti. Para tamu saling berpandangan bingung sementara beberapa pengawal keluarga Feng mulai bergerak mendekat secara refleks. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Tatapannya hanya tertuju pada Feng Qi. Dan anehnya, ada sesuatu di wajahnya yang terasa familiar. Kiki langsung merasakan tangan Feng Qi di pinggangnya mengeras sedikit. Keluar, ucap Feng Qi dingin.
Pria itu tertawa pendek penuh emosi. Aku baru datang dan kau langsung menyuruhku pergi. Matanya perlahan memerah. Sudah lama sekali, kakak. Kata terakhir itu membuat seluruh ballroom langsung sunyi total. Kiki membeku. Kakak, tatapan Feng Qi berubah semakin gelap. Aku tidak punya adik laki-laki. Pria itu tertawa lagi, kali ini lebih pahit. Benar, karena sejak awal keluarga Feng memang tidak pernah menganggapku ada. Bisikan langsung memenuhi ruangan. Semua orang tampak terkejut. Kiki menatap pria di depan mereka dengan jantung berdebar tidak tenang. Wajahnya memang sedikit mirip Feng Qi. Tatapan matanya juga sama tajamnya, hanya saja penuh luka dan kemarahan. Yang jauh lebih terbuka, pria itu melangkah mendekat beberapa langkah sebelum akhirnya menatap Feng Qi penuh kebencian. Ayah menyuruhku pergi bertahun-tahun lalu hanya demi mempertahankan reputasi keluarga. Suaranya bergetar dingin. Dan sekarang lihat dirimu. Ia melirik Kiki sekilas lalu tertawa pahit. Ternyata tuan muda Feng yang sempurna juga bisa kehilangan akal karena perempuan. Feng Yu, suara Feng Qi sangat rendah. Jangan membuat masalah di sini. Nama itu membuat beberapa orang tua di ballroom langsung pucat. Jelas nama tersebut selama ini tabu di keluarga Feng. Namun pria bernama Feng Yu itu justru tersenyum dingin. Kenapa? Takut rahasia keluarga terbongkar. Tatapan Feng Qi berubah semakin tajam. Kiki bisa merasakan ketegangan luar biasa di antara mereka. Ayo bicara di luar, ucap Feng Qi akhirnya. Kenapa harus di luar? Feng Yu tertawa pendek. Bukankah keluarga kita paling suka berpura-pura sempurna di depan banyak orang? Beberapa direktur mulai terlihat gelisah. Tuan besar Feng yang berdiri di lantai 2 juga sudah menatap dingin ke arah bawah sejak tadi. Namun Feng Yu tidak peduli pada siapapun. Tatapannya akhirnya jatuh pada Kiki. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk, ekspresinya sedikit berubah. Aneh, gumamnya pelan. Jadi perempuan seperti ini yang membuatmu berubah. Feng Qi langsung berdiri sedikit di depan Kiki secara refleks. Gerakan kecil itu membuat Feng Yu tertawa pahit lagi. Lihat dirimu. Suaranya melemah sedikit. Dulu kau bahkan tidak pernah melindungi siapapun. Ruangan kembali sunyi. Lalu Feng Yu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jasnya dan melemparkannya ke lantai. Depan Feng Qi, aku datang bukan untuk bertengkar, katanya dingin. Aku cuma ingin mengingatkanmu sesuatu. Tatapan Feng Qi turun ke amplop itu tanpa bergerak. Cari tahu sendiri bagaimana adik perempuan kita sebenarnya meninggal. Kalimat itu menghantam udara ballroom seperti petir. Tubuh Feng Qi langsung membeku. Kiki merasakan perubahan napas pria itu dalam sekejap. Apa maksudmu? Suara Feng Qi menjadi sangat rendah. Namun Feng Yu hanya tersenyum tipis penuh luka. Ternyata selama ini kau benar-benar tidak tahu apapun. Tatapan Feng Qi berubah berbahaya. Jelaskan. Tetapi Feng Yu mundur beberapa langkah. Cari sendiri jawabannya dari ayah kita. Matanya perlahan beralih ke lantai 2 tempat tuan besar. Feng berdiri. Dia paling pandai menyembunyikan kebenaran. Setelah mengatakan itu, Feng Yu langsung berbalik pergi. Beberapa pengawal ingin mengejarnya, tetapi Feng Qi tiba-tiba mengangkat tangan menghentikan mereka. Seluruh ballroom masih sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Kiki perlahan menoleh ke arah Feng Qi dan langsung merasa jantungnya menegang. Wajah pria itu benar-benar pucat. Tatapannya kosong menatap amplop di lantai seolah seluruh dunia baru saja runtuh di depan matanya. Feng Qi, panggil Kiki pelan. Namun pria itu tidak menjawab. Tangannya perlahan mengepal begitu erat sampai ruas jarinya memutih. Lalu perlahan sekali, Feng Qi mengangkat kepala menatap ayahnya di lantai 2. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Kiki melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Di mata Feng Qi, ballroom masih dipenuhi keheningan mencekam bahkan setelah Feng Yu pergi. Tidak ada musik, tidak ada suara percakapan. Semua orang hanya berdiri membeku sambil menatap Feng Qi yang masih diam di tengah ruangan dengan wajah pucat. Yun Kiki belum pernah melihatnya seperti ini. Feng Qi selalu terlihat kuat, selalu dingin, selalu seperti seseorang yang bisa mengendalikan apa pun. Namun malam ini, pria itu tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tatapannya perlahan terangkat ke arah lantai 2. Ke arah ayahnya. Tuan besar Feng berdiri diam di sana dengan wajah sulit dibaca. Namun untuk sepersekian detik, Kiki melihat sesuatu yang jarang muncul di mata pria tua itu. Kegelisahan. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban.
Apa yang dia maksud? Suara Feng Qi akhirnya terdengar rendah dan serak. Tidak ada yang menjawab. Suasana ballroom terasa semakin sesak. Lalu perlahan, Feng Qi mulai berjalan menuju tangga utama. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Namun Qi justru merasa semakin takut. Karena ia tahu, semakin tenang Feng Qi, semakin besar badai di dalam dirinya. Feng Qi, panggil Qi pelan sambil meraih tangannya. Pria itu berhenti. Tatapannya perlahan turun ke tangan kecil yang memegang dirinya. Dan hanya dalam 1 detik, sesuatu di matanya sedikit melembut. Aku akan kembali, bisiknya pelan. Namun entah kenapa, Qi merasa itu bukan kalimat yang menenangkan. Feng Qi akhirnya melepaskan tangannya perlahan lalu melanjutkan langkah menuju lantai 2. Seluruh ballroom tetap sunyi ketika ia berjalan melewati para tamu yang otomatis menyingkir. Memberi jalan, aura pria itu terlalu dingin sekarang. Begitu sampai di depan ruang kerja utama, Feng Qi langsung membuka pintu tanpa mengetuk. Brak, pintu kayu besar terbuka keras. Tuan Besar Feng berdiri dekat jendela dengan tangan di belakang punggungnya. Lampu ruangan yang redup membuat wajahnya terlihat jauh lebih tua malam ini. Apa benar? Tanya Feng Qi langsung. Tidak ada basa-basi, tidak ada sapaan, hanya pertanyaan itu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya pria tua itu menghembuskan napas panjang. Kau seharusnya tidak mendengar tentang ini malam ini. Jantung Feng Qi langsung terasa dingin. Jadi itu benar, tatapan Tuan Besar Feng perlahan berubah berat. Kecelakaan Yue, bukan sepenuhnya salahmu. Tubuh Feng Qi membeku. Apa maksudmu? Pria tua itu menutup mata beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, rem mobilmu sudah dirusak sebelum kalian pergi malam itu. Dunia Feng Qi seperti berhenti bergerak. Untuk sesaat ia bahkan tidak bisa mendengar apapun selain suara napasnya sendiri. Apa? Tangannya mulai gemetar tanpa sadar. Aku mengetahui semuanya beberapa hari setelah kecelakaan, lanjut ayahnya pelan. Tetapi saat itu perusahaan sedang berada di ambang kehancuran. Kalau berita itu keluar, keluarga Feng akan jatuh. Feng Qi tertawa kecil, namun suara tawanya terdengar jauh lebih mengerikan daripada kemarahan. Kau menyembunyikannya, aku melindungimu, melindungiku. Mata Feng Qi perlahan memerah. Aku hidup 10 tahun sambil menyalahkan diriku sendiri. Suara terakhirnya hampir pecah, dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Tuan Besar Feng terdiam. Aku melihat Yue mati di depanku. Napas Feng Qi mulai tidak stabil. Setiap malam aku terus mengingat wajahnya. Tatapannya berubah kosong dan gelap. Dan selama itu, kau tahu aku bukan penyebabnya. Aku mencoba mencari pelakunya, tapi kau gagal. Ruangan mendadak sunyi total. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Feng Qi menatap ayahnya bukan dengan dingin, tetapi dengan rasa kecewa yang begitu besar sampai pria tua itu sendiri tidak mampu membalas tatapannya. Aku membencimu, bisik Feng Qi sangat pelan. Kalimat itu membuat udara terasa membeku. Lalu tanpa menunggu jawaban, Feng Qi langsung berbalik keluar dari ruangan. Di bawah ballroom, Yun Qi masih berdiri gelisah sejak tadi. Tatapannya terus tertuju ke arah tangga utama sambil mencoba mengabaikan bisikan para tamu di sekitarnya. Namun begitu akhirnya Feng Qi muncul kembali, jantungnya langsung jatuh. Wajah pria itu benar-benar pucat. Tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya, Feng Qi terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Qi langsung berjalan cepat menghampirinya. Feng Qi. Namun pria itu tiba-tiba menarik Qi pergi keluar ballroom tanpa bicara sepatah kata pun. Mereka terus berjalan melewati lorong hotel yang sepi sampai akhirnya tiba di rooftop terbuka di lantai paling atas. Angin malam langsung menerpa tubuh mereka dengan dingin. Feng Qi berhenti di tepi pagar rooftop sambil membelakangi Qi. Tubuhnya terlihat tegang, sangat tegang. Qi perlahan mendekat. Apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Feng Qi tertawa kecil pelan sambil menundukkan kepala. Suara itu terdengar hancur. Aku ternyata benar-benar bodoh. Hati Qi langsung terasa sesak. Aku membenci diriku sendiri selama 10 tahun. Suaranya bergetar samar tertiup angin malam. Aku pikir aku membunuh adikku. Qi membeku. Lalu perlahan, sangat perlahan, Feng Qi menoleh. Dan saat melihat mata pria itu yang memerah untuk pertama kalinya, dada Qi terasa seperti diremas kuat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa rasa bersalah itu lagi, bisiknya pelan. Tidak ada tangisan,
Tidak ada ledakan emosi, namun justru itu yang terasa paling menyakitkan. Karena pria seperti Feng Qi mungkin sudah terlalu lama terluka sampai bahkan lupa bagaimana caranya hancur di depan orang lain. Dan detik berikutnya, tanpa berpikir panjang, Kiki langsung memeluknya erat. Pelukan Yun Kiki terasa hangat di tengah angin malam rooftop yang dingin. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada usaha menenangkan dengan kalimat indah. Ia hanya memeluk Feng Qi erat seolah ingin memberitahu satu hal sederhana pada pria itu. Kau tidak sendiri lagi, dan mungkin justru itu yang paling dibutuhkan Feng Qi saat ini. Tubuh pria itu membeku beberapa detik di dalam pelukan Kiki. Seolah selama bertahun-tahun ia terlalu terbiasa menahan semuanya sendiri sampai lupa bagaimana rasanya bersandar pada seseorang. Namun perlahan, sangat perlahan, kedua lengannya akhirnya bergerak membalas pelukan itu. Erat, begitu erat sampai Kiki bisa merasakan tangan Feng Qi sedikit gemetar di punggungnya. Aku mencarinya setiap malam, suara pria itu terdengar sangat rendah dekat telinga Kiki. Wajah Yue, dada Kiki terasa sesak. Aku terus berpikir kalau aku menyetir lebih hati-hati, kalau aku tidak kehilangan fokus napas. Feng Qi mulai tidak stabil. Aku bahkan tidak berani bahagia selama bertahun-tahun karena merasa tidak pantas. Angin malam meniup rambut mereka pelan. Kiki memejamkan mata sambil memeluknya lebih erat. Itu bukan salahmu. Aku tahu, tawa kecil pahit keluar dari bibir Feng Qi. Tapi sekarang justru lebih menyakitkan. Kiki perlahan mengangkat kepala menatapnya. Tatapan Feng Qi terlihat kosong dan lelah. Seperti seseorang yang seluruh dunianya baru saja diputarbalikkan dalam satu malam. Aku kehilangan alasan untuk membenci diriku sendiri, bisiknya pelan. Dan aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kalimat itu menghancurkan hati Kiki diam-diam. Karena selama ini rasa bersalah ternyata sudah menjadi bagian dari hidup Feng Qi. Sesuatu yang terus menemaninya selama 10 tahun sampai pria itu bahkan tidak tahu bagaimana hidup tanpa beban itu. Kiki mengangkat tangan perlahan lalu menyentuh wajah Feng Qi dengan hati-hati. Kalau begitu mulai sekarang hiduplah pelan-pelan. Tatapan pria itu langsung jatuh pada matanya. Kau tidak harus langsung baik-baik saja, lanjut Kiki lembut. Kau juga tidak harus langsung melupakan semuanya. Jemarinya mengusap pelan sudut mata Feng Qi yang memerah. Tapi, setidaknya sekarang kau tahu satu hal. Apa? Kau tidak pernah membunuh adikmu. Keheningan panjang memenuhi rooftop, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Feng Qi merasakan sesuatu di dadanya perlahan. Retak, bukan luka. Tetapi tembok yang selama ini ia bangun untuk menahan dirinya sendiri. Pria itu menunduk perlahan sampai dahinya menyentuh bahu Kiki. Napasnya berat, tidak teratur. Kiki tetap diam sambil mengusap punggungnya pelan. Lalu tiba-tiba Feng Qi berbicara lagi dengan suara serak yang sangat pelan. Aku takut. Tubuh Kiki sedikit menegang. Karena itu pertama kalinya Feng Qi mengakui ketakutan secara langsung. Aku takut kalau suatu hari nanti, tangannya perlahan menggenggam pinggang Kiki lebih erat. Aku kehilanganmu juga. Jantung Kiki langsung terasa nyeri. Ia tahu seberapa besar arti kalimat itu bagi seseorang seperti Feng Qi. Pria yang selama ini selalu terlihat tidak membutuhkan siapapun, sekarang justru memperlihatkan sisi paling rapuhnya hanya di depan dirinya. Kiki perlahan menarik wajah Feng Qi agar menatapnya lagi. Aku masih di sini. Tatapan mereka bertemu di bawah cahaya lampu kota yang samar. Mata Feng Qi merah tipis, tetapi jauh lebih jujur daripada sebelumnya. Tidak ada lagi topeng dingin. Tidak ada lagi jarak. Hanya seorang pria yang akhirnya terlalu lelah untuk terus pura-pura kuat. Dan entah siapa yang bergerak lebih dulu. Tiba-tiba jarak mereka menghilang. Bibir Feng Qi akhirnya menyentuh bibir Kiki dengan sangat pelan. Begitu pelan sampai rasanya lebih seperti luapan emosi yang terlalu lama ditahan daripada ciuman. Sungguhan, Kiki langsung menahan napas. Tangan Feng Qi di pinggangnya sedikit gemetar. Seolah bahkan sekarang pun pria itu masih takut melangkah terlalu jauh. Namun ketika Kiki tidak menjauh, sesuatu dalam diri Feng Qi langsung runtuh sepenuhnya. Pria itu memejamkan mata lalu mencium Kiki sekali lagi. Kali ini lebih dalam, lebih nyata, penuh emosi yang selama ini ia tahan mati-matian. Tidak terburu-buru, tetapi begitu dalam sampai dada Kiki terasa sesak. Semua rasa kehilangan, semua ketakutan, semua rasa rindu yang bahkan belum sempat diberi nama, seolah bercampur dalam ciuman itu. Dan saat Feng Qi akhirnya sedikit menjauh, dahinya masih menempel pada dahi Kiki dengan napas
Berat, aku benar-benar selesai kalau terus seperti ini, bisiknya pelan sambil tertawa kecil serak. Wajah Kiki langsung memanas. Apa maksudnya? Tatapan Feng Qi turun perlahan ke matanya lagi. Karena sekarang, ibu jarinya mengusap pipi Kiki sangat lembut, aku rasa aku sudah tidak mungkin bisa hidup tanpa dirimu lagi. Bukan karena Yun Kiki dan Feng Qi akhirnya saling menyentuh sebagai sepasang kekasih, tetapi karena sejak malam itu tidak ada lagi jarak yang benar-benar bisa mereka pertahankan. Semua pertahanan yang selama ini mereka bangun perlahan runtuh tanpa sisa. Dan itu membuat mereka sama-sama takut. Angin malam di rooftop masih dingin ketika Feng Qi memeluk Kiki erat setelah ciuman mereka berakhir. Dahinya bersandar di bahu gadis itu sementara napasnya perlahan mulai stabil. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Kiki merasa pria itu benar-benar membiarkan dirinya beristirahat, bukan sebagai pewaris keluarga Feng, bukan sebagai presiden grup Feng, hanya sebagai Feng Qi. Aku seharusnya tidak menciummu malam ini, gumam pria itu pelan. Kiki yang masih bersandar di dadanya langsung mengangkat kepala sedikit. Kenapa? Tatapan Feng Qi turun padanya perlahan. Karena sekarang aku tidak akan bisa berpura-pura lagi. Jantung Kiki kembali berdetak tidak tenang. Pria itu menyentuh wajahnya pelan seolah masih tidak percaya dirinya benar-benar ada di sini. Aku sudah mencoba menjaga jarak, lanjut Feng Qi rendah. Tapi setiap kali kau tersenyum padaku, setiap kali kau menungguku pulang, aku mulai lupa bagaimana caranya berhenti. Mata Kiki perlahan melembut. Kalau begitu jangan berhenti. Kalimat itu membuat Feng Qi diam cukup lama. Lalu pria itu tertawa kecil serak sambil memeluk Kiki lebih erat. Kau benar-benar tidak tahu efekmu padaku. Malam sudah semakin larut ketika mereka akhirnya turun dari rooftop. Ballroom di bawah hampir kosong karena sebagian besar tamu sudah pulang, tetapi berita tentang pertengkaran keluarga Feng tadi jelas akan menyebar kemana-mana besok pagi. Namun Feng Qi tampak tidak peduli lagi. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, tangannya tidak pernah lepas dari Kiki sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya, Kiki tidak lagi mencoba menarik diri. Begitu masuk ke dalam mobil, suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya suara hujan tipis di luar kaca dan napas mereka yang terdengar samar. Kiki masih menatap keluar jendela ketika tiba-tiba Feng Qi memanggilnya pelan. Kiki, apa aku terlalu egois? Kiki menoleh perlahan. Tatapan Feng Qi lurus ke depan, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa jam lalu. Aku tahu hidupku rumit, suaranya rendah. Keluargaku juga kacau. Jemarinya perlahan mengetuk, setir pelan. Tapi sekarang aku tetap ingin menyeretmu masuk ke dalam semua itu. Dada Kiki terasa hangat sekaligus sesak. Karena untuk pertama kalinya, Feng Qi benar-benar terlihat takut dirinya akan pergi. Kiki tersenyum kecil lalu menggenggam tangan pria itu perlahan. Aku masuk sendiri. Tatapan Feng Qi langsung berpindah padanya. Aku memilihnya sendiri, lanjut Kiki pelan. Jadi jangan terus berpikir kau memaksaku. Tatapan pria itu berubah dalam sekejap. Begitu dalam sampai Kiki merasa jantungnya kembali kacau. Dan sebelum ia sempat bereaksi, Feng Qi tiba-tiba menarik tangannya lalu mengecup punggung. Jemarinya pelan. Gerakan sederhana itu langsung membuat wajah Kiki memanas. Kau sekarang benar-benar tahu cara membuat orang gugup, gumamnya malu. Aku baru belajar. Belajarnya cepat sekali. Karena gurunya bagus. Kiki langsung menahan tawa sambil memalingkan wajah, tetapi Feng Qi justru memperhatikannya. Diam-diam dengan mata yang perlahan dipenuhi sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan pada siapa pun sebelumnya. Ketenangan. Dan itu semua karena satu orang. Mobil akhirnya berhenti di depan apartemen Kiki. Hujan kecil masih turun di luar. Kiki baru saja hendak membuka pintu ketika Feng Qi tiba-tiba menahannya. Tunggu. Kiki menoleh bingung. Pria itu terlihat ragu beberapa detik, sesuatu yang sangat jarang terjadi padanya. Lalu akhirnya Feng Qi berkata pelan, besok ikut pindah ke rumahku. Mata Kiki langsung membesar. Apa? Apartemenmu terlalu kecil, jawab Feng Qi tenang. Keamanannya juga buruk. Itu bukan alasan utama. Benar, ruangan mobil mendadak terasa lebih sempit. Tatapan Feng Qi terlalu serius sekarang. Aku hanya... Pria itu berhenti sebentar seolah mencari kata yang tepat. Aku ingin kau ada saat aku pulang. Jantung Kiki langsung terasa lembut sekaligus nyeri. Karena pria seperti Feng Qi tidak pernah pandai mengatakan cinta dengan cara biasa. Ia tidak mengatakan aku mencintaimu.
Tetapi ia mengatakan aku ingin pulang dan menemukanmu di sana. Dan itu jauh lebih menghancurkan. Kiki menatap pria itu cukup lama sebelum akhirnya bertanya pelan, kalau suatu hari nanti aku benar-benar jadi bagian hidupmu, kau tidak akan menyesal. Feng Qi langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Yun Kiki, tatapannya begitu dalam dan tenang. Aku sudah mulai menyesal terlambat bertemu denganmu. Setelah Feng Qi mengantarnya pulang dan mobil hitam itu menghilang di ujung jalan, ia tetap berdiri cukup lama di depan apartemen sambil memegang dadanya sendiri. Jantungnya masih berdetak terlalu cepat. Semua yang terjadi malam ini terasa seperti mimpi yang bergerak terlalu pelan namun terlalu dalam untuk diabaikan. Aku ingin kau ada saat aku pulang. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Bukan pengakuan cinta yang megah. Bukan janji manis seperti di drama romantis. Tetapi justru, karena sederhana, ucapan Feng Qi terasa jauh lebih nyata. Pria itu benar-benar menginginkannya dalam hidupnya. Dan itu membuat Kiki takut sekaligus bahagia dalam waktu bersamaan. Pagi berikutnya hujan sudah berhenti. Cahaya matahari tipis masuk melalui jendela apartemen kecilnya, tetapi Kiki masih duduk diam di sofa sejak tadi sambil menatap koper kosong di depannya. Pindah ke rumah Feng Qi. Bahkan memikirkannya saja terasa tidak nyata. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Feng Qi, sudah bangun. Suara pria itu terdengar rendah dan sedikit serak seperti baru bangun tidur. Kiki langsung menggenggam ponsel lebih erat tanpa sadar. Sudah, hening beberapa detik. Namun anehnya, keheningan dengan Feng Qi sekarang terasa nyaman. Kau sedang apa? Tanya pria itu lagi. Kiki melirik koper di depannya lalu tersenyum kecil sendiri. Sedang berpikir tentang pindah. Kau benar-benar serius. Aku tidak pernah bercanda soal dirimu. Jantung Kiki kembali kacau. Suara Feng Qi terdengar lebih lembut pagi ini. Tidak ada tekanan perusahaan. Tidak ada aura dingin yang biasanya memenuhi dirinya. Hanya suara seseorang yang terdengar tenang. Dan itu membuat hati Kiki perlahan menghangat. Kalau aku pindah, gumamnya pelan, nanti orang-orang akan salah paham. Mereka sudah salah paham sejak lama. Kiki langsung tertawa kecil. Di ujung telepon, Feng Qi mendadak diam beberapa detik setelah mendengar tawanya. Apa? Tanya Kiki bingung. Tidak apa-apa, kau aneh. Aku cuma baru sadar sesuatu. Apa? Aku suka mendengar kau tertawa. Wajah Kiki langsung panas. Pria itu benar-benar makin tidak terkendali akhir-akhir ini. 1 jam kemudian, mobil Feng Qi sudah berhenti di depan apartemen Kiki. Pria itu turun sendiri, mengenakan kemeja hitam sederhana tanpa jas formal seperti biasanya, tetapi justru itu membuatnya terlihat jauh lebih tampan dan berbahaya. Beberapa tetangga langsung melirik diam-diam dari jauh. Kiki buru-buru menarik Feng Qi masuk sebelum seluruh gedung mulai bergosip. Kau kenapa datang sendiri? Bisiknya pelan. Aku mau membantu. Kau presiden grup Feng. Aku juga pacarmu. Kalimat itu keluar begitu alami sampai Kiki langsung membeku. Feng Qi sendiri tampaknya baru sadar apa yang ia katakan beberapa detik kemudian. Tatapan mereka bertemu. Ruangan kecil apartemen mendadak terasa terlalu sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Feng Qi terlihat sedikit tidak tenang. Aku, pria itu mengalihkan pandangan kecil sambil berdeham pelan. Kalau kau tidak suka istilah itu, aku suka. Jawaban Kiki terlalu cepat sampai kini giliran Feng Qi yang diam. Wajah pria itu perlahan berubah lembut. Sangat lembut. Lalu tiba-tiba ia menarik Kiki mendekat dan memeluknya erat di tengah ruang tamu sempit. Apartemen itu, tidak ada kata-kata setelahnya. Hanya pelukan hangat yang terasa semakin nyata. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidup Yun Kiki, kata rumah mulai terasa seperti seseorang. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat mereka sedang membereskan barang-barang, ponsel Feng Qi tiba-tiba bergetar keras berkali-kali. Ekspresi pria itu langsung berubah begitu membaca layar. Kiki langsung merasa tidak tenang. Ada apa? Feng Qi tidak langsung menjawab. Tatapannya perlahan mengeras. Ayahku masuk rumah sakit. Ruangan mendadak sunyi. Apa? Seseorang menyerangnya pagi tadi. Suara Feng Qi berubah dingin. Dan pelakunya meninggalkan pesan. Jantung Kiki langsung berdegup keras. Feng Qi perlahan mengangkat matanya menatap Kiki. Pesannya untukku. Mobil melaju cepat membelah jalan kota yang mulai dipenuhi hujan lagi. Langit, siang berubah gelap seperti malam, persis seperti suasana hati Feng Qi sekarang. Sejak menerima telepon tadi,
Pria itu hampir tidak bicara sama sekali. Tangannya menggenggam setir terlalu erat, sementara tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. Yun Kiki duduk di sampingnya sambil diam-diam memperhatikan. Ia tahu Feng Qi sedang marah. Bukan marah biasa, tetapi marah yang lahir dari ketakutan dan kecemasan sekaligus. Dan itu selalu menjadi kombinasi paling berbahaya. Apa isi pesannya? Tanya Kiki pelan akhirnya, beberapa detik berlalu sebelum Feng Qi menjawab. Dia bilang ini baru permulaan. Jantung Kiki langsung terasa dingin. Siapa yang melakukan ini? Aku belum tahu. Tatapan Feng Qi semakin gelap. Tapi pasti berhubungan dengan kecelakaan. Yue, suasana di dalam mobil kembali sunyi. Setelah kebenaran tentang kematian adiknya terbongkar, semuanya memang berubah terlalu cepat. Ada terlalu banyak rahasia di keluarga Feng. Terlalu banyak orang yang mungkin ingin menutupi.